Bab 41. Jika tak seorang pun menginginkannya, aku ikut serta. Aku akan mengambilnya. Jika tidak ada yang menginginkannya, saya ikut. Saya akan mengambilnya. Suara Guan Wansan menggema di seluruh aula saat ia memperkenalkan barang berikutnya, sebuah batu misterius dan penuh teka-teki yang dikenal sebagai Hades Kosmik. Ia memutuskan untuk tidak membahas detail yang berlebihan, karena ia berasumsi sebagian besar hadirin sudah familiar dengan barang aneh ini. Batu itu telah disimpan di arsip mereka selama ratusan tahun, di mana upaya yang tak terhitung jumlahnya telah gagal untuk mengungkap nilai dan kegunaannya yang sebenarnya. Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa tidak akan ada harga awal untuk barang ini dan mengundang penawaran untuk dimulai. Saat ia mengakhiri kata pengantarnya, keheningan menyelimuti kerumunan. Setiap orang yang hadir mengenali Hades Kosmik yang terkenal, sebuah entitas yang benar-benar misterius dan tak ternilai harganya. Aura misterinya saja sudah menjadikannya harta karun yang signifikan, dan semua orang menyadari potensi luar biasanya. Namun, meskipun 3 milenium telah berlalu, tidak seorang pun mampu menguraikan tujuannya. Hades Kosmik menentang metode konvensional untuk memotong, menghancurkan, atau melelehkannya. Ia tetap menjadi teka-teki, dan bahkan mempertimbangkannya sebagai alat pendingin untuk makanan dan minuman tampaknya tidak memadai. Ki dingin yang membekukan dan agresif yang dipancarkannya menimbulkan ancaman serius bagi siapapun, bahkan seorang ahli tingkat Tianyuan, yang mencoba memanfaatkan kekuatannya. Pertanyaan yang belum terjawab tetap ada, siapa yang dapat membuka potensinya, dan yang lebih penting, bagaimana caranya. Di masa lalu, banyak yang mencoba mengungkap rahasianya, dan beberapa tewas karena suhunya yang sangat dingin. Seiring waktu, rasa takut muncul, menghalangi orang untuk mendekati Hades Kosmik. Karena itu, ketika batu itu muncul sekali lagi, keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan, mempertebal suasana. Namun, Guan Wansan tetap tenang di atas panggung, tanpa menunjukkan tanda-tanda gugup. Ini adalah skenario yang berbeda dibandingkan dengan keheningan canggung yang menyertai lelang Jaderui. Kegagalan untuk mendapatkan tawaran untuk Kosmik Hades tidak akan mencoreng namanya atau aula Lingbao. Bahkan, menampilkan batu itu memiliki tujuan ganda, menawarkan potensi penjualan yang sukses sekaligus meredakan ketegangan di ruangan tersebut. Meskipun sebagian besar hadirin memandang Hades Kosmik dengan acuh tak acuh atau waspada, ada beberapa orang yang memiliki pengetahuan lebih dalam tentang batu tersebut. Ada sebuah kisah yang menghubungkan aula Lingbao dengan Hades Kosmik, dan itulah alasan dibalik dimasukkannya batu tersebut dalam lelang ini. Pada awal masa jabatan Wan Zhenghao sebagai pemilik Lingbao Hall, tempat usaha tersebut menghadapi kekurangan barang berharga untuk menarik pelanggan. Di tengah kemerosotan ekonomi, batu kosmik Hades tiba-tiba muncul. Karena memiliki atribut yang tidak biasa, banyak orang enggan untuk menyimpannya, tetapi Wan Zhenghao melihat peluang. Dengan tekad dan keteguhan hati, ia menginvestasikan sebagian besar kekayaannya untuk memperoleh batu tersebut, menyadari potensi signifikansinya. Seiring berjalannya waktu, ketenaran ruang penjualan Chang Xiao, yang dikenal sebagai Kosmik Hades, terus menyebar luas. Nama itu terdengar misterius dan fantastis, dan tak butuh waktu lama sebelum semua orang di wilayah itu mendengar tentang Lingbao Hall. Namun, muncul pola yang tak terduga dan agak aneh. Setiap kali mereka menjual batu tertentu, batu itu entah bagaimana akan kembali ke ruang penjualan mereka. Kejadian aneh ini telah terjadi puluhan kali selama bertahun-tahun. Bahkan, selama 2 abad terakhir, batu ini telah disimpan dengan tenang di brankas ruang penjualan, tak tersentuh dan tak pernah ditanyakan. Batu itu menjadi bahan tertawaan dan lelucon, karena ruang penjualan tanpa disadari telah memperoleh permata yang tampaknya tidak berharga, menjadi sasaran banyak lelucon. Namun, bagi Lingbao Hall, batu aneh ini memiliki makna khusus. Batu ini bukan hanya harta karun, tetapi juga katalisator kesuksesan luar biasa mereka dan permata mahkota dari koleksi mereka. Oleh karena itu, selama lelang besar mereka tidak pernah gagal untuk memamerkan Kosmik Hades. Mereka menyebutnya sebagai mencari orang yang ditakdirkan, meskipun kebanyakan orang mengerti bahwa mereka hanya berharap mendapatkan keberuntungan dan akhirnya menyingkirkan batu itu. Mungkin, ketika pendiri Lingbao Hall pertama kali memperolehnya, batu itu telah memainkan peran penting dalam kesuksesan mereka, membenarkan harga mahal yang dibayarkannya. Namun kini, benda itu hanyalah beban tak berguna bagi ruang penjualan. Orang-orang merasa ironis bahwa sesuatu yang dulunya penyelamat mereka kini telah menjadi sumber hiburan. Namun, tidak ada cara untuk menyembunyikannya atau membuangnya secara diam-diam. Dunia tahu itu milik mereka, jadi satu-satunya pilihan adalah menjualnya secara publik. Mereka membelinya, mereka menjualnya, tampaknya mudah. Namun, tidak ada seorang pun yang muncul sebagai pria dengan takdir yang dikisahkan itu. Guan Wansan tak bisa menyembunyikan kekecewaannya ketika menerima perintah untuk melelang batu itu sekali lagi. Tepat ketika ia bersiap mengumumkan kegagalan lelang dan mengembalikan batu itu ke gudang, sebuah suara dari balkon nomor 17 mengganggu rencananya.
250.000. Itu adalah Guru Feng, dan kekesalan Guan Wansan dengan cepat berubah menjadi rasa syukur dan sukacita. Pada saat itu, ia tak kuasa berpikir, "Oh, sahabatku, kau benar-benar telah datang menyelamatkan kami. Kuharap kau tidak berubah pikiran, Feng. Kemurahan hatimu sangat berarti bagi kami." Namun, para penonton kurang mengapresiasi hal itu. Mereka saling bertukar pandangan bingung dan bergumam komentar tentang tawaran yang berani tersebut. Apakah dia bahkan memahami nilai dari Hades Kosmik? Dia benar-benar membayar 250.000 untuk itu. Saya cukup yakin Guan Zhenghao menghabiskan biaya yang lebih sedikit untuk itu di masa lalu. Belum pernah ada orang yang menghabiskan uang sebanyak ini untuk batu itu. Dia orang kaya yang eksentrik dan bodoh. Kupikir dia adalah negosiator yang cerdik, selalu berusaha membeli barang dengan harga terendah. Pasti aku salah menilainya. Sementara itu, gadis berbaju putih mengerutkan alisnya, sejenak mempertimbangkan untuk menawar batu itu tetapi akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia tidak ingin meningkatkan ketegangan dengan Guru Feng yang misterius, terutama setelah perselisihan mereka baru-baru ini. Terlebih lagi, memiliki batu dingin di dekat gurunya, yang saat ini dalam keadaan lemah, tampak tidak ada gunanya dan berpotensi menimbulkan masalah. Lagi pula, itu hanyalah batu aneh, tidak layak diperebutkan. Di sisi lain, Chang Xiao merasakan kegembiraan unik yang membedakannya dari orang lain. Chang Xiao memasuki aula lelang dengan tujuan yang jelas, untuk memperoleh obat-obatan dan harta karun berharga yang akan menyehatkan ruang spiritualnya. Sekadar menyebut Hades Kosmik saja tidak akan membangkitkan minatnya dalam keadaan normal. Namun, ketika batu aneh itu muncul dan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan memenuhi ruangan, Chang Xiao mengalami reaksi yang mengejutkan dari dalam tubuhnya sendiri. Getaran tiba-tiba menjalar melalui ruang spiritual di dalam dirinya, diikuti oleh rasa antusiasme yang luar biasa, lebih dalam daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya, bahkan ketika menyerap kristal surgawi murni. Sensasi tak terduga ini membuat Chang Xiao benar-benar tercengang. Di kedalaman ruang spiritualnya, ia hampir bisa mendengar seruan penuh kerinduan. Itu adalah sensasi yang tak bisa ia abaikan. Apa ini? Chang Xiao bertanya-tanya dalam hati. Mungkinkah Hades Kosmik memiliki kekuatan yang bahkan lebih besar daripada kristal surgawi murni? Terlepas dari itu, ini pasti sesuatu yang dapat sangat menguntungkan ruang spiritualnya. Tanpa ragu, Chang Xiao memutuskan untuk mengajukan tawaran, dan bukan sembarang tawaran, tetapi tawaran yang besar, 250.000. Dia memahami bahwa meskipun batu ini mungkin tampak tidak berharga bagi orang lain, batu ini berpotensi membuka jalan menuju peningkatan yang signifikan baginya, mungkin sebuah momen transformatif dalam hidupnya. Menurutnya, harganya tidak hanya wajar tetapi bisa lebih tinggi tanpa membuatnya ragu. Namun, tampaknya tidak ada orang lain yang berminat untuk mengajukan penawaran, bahkan setelah Guan Wansan menyerukan pencarian calon pembeli sebanyak 3 kali. Tanpa komplikasi atau penawar saingan, Chang Xiao berhasil mengamankan Cosmic Hades untuk dirinya sendiri. Sementara itu, di balkon nomor 7, seorang wanita muda berpakaian biru kehijauan menatap Hades Kosmik, matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Dia menoleh ke temannya dan memberi instruksi, selidiki orang di balkon nomor 17. Cari tahu siapa dia, asal-usulnya, dan latar belakangnya. Seorang wanita parubaya yang berdiri di belakang wanita muda itu segera mengiyakan permintaannya dan bersiap untuk pergi. Namun, wanita berbaju biru muda itu tiba-tiba menghentikannya dengan perintah tegas. Pada saat yang sama, perkembangan menarik terjadi di balkon nomor 2, yang ditempati oleh Sekte Lingyun. Xiao Moyan, sosok bijak yang dihiasi 3 helai kumis panjang, dan pemimpin Sekte Lingyun, berbicara dengan tenang, pria ini, dia bukan orang bodoh. Tapi mengapa dia begitu percaya diri? Apakah dia memiliki pengetahuan tentang cara memanfaatkan kekuatan batu itu? Seorang pria lain yang duduk di balkon yang sama, kepala pembuat manik-manik dan dari Sekte Lingyun, menimpali, orang ini luar biasa. Dia telah mengatur seluruh lelang hari ini, dengan berani bersaing ketika yang lain menghemat sumber daya mereka untuk manik-manik dan tertinggi. Dia telah merebut sebagian besar barang berharga. Saya berani mengatakan, dia berada di jalur yang tepat untuk menjadi pemenang utama lelang ini. Mata Xiao Moyan berbinar penuh minat saat ia berkomentar dengan penuh pertimbangan, yang benar-benar membuatku penasaran adalah pria ini tampaknya tidak tertarik pada manik-manik dan tertinggi. Bab 42. Gadis berbaju putih dan gadis berbaju biru muda. Gadis berbaju putih dan gadis berbaju biru muda. Pembuat manik-manik dan yang terkenal, Si Yue, perlahan-lahan kembali tenang sambil merenungkan situasi tersebut. Kau benar sekali, setujunya sambil mengangguk. Pengeluaran borosnya memang berbicara banyak. Namun, perlu dicatat bahwa manik-manik dan tertinggi adalah inti dari lelang ini. Jika dia gagal mendapatkan satu manik pun, meskipun telah memperoleh banyak barang berharga lainnya, itu bisa dianggap sebagai kerugian besar baginya.
Mengingat jumlah uang yang telah dia habiskan untuk barang-barang sebelumnya, dia dapat dengan mudah mengalahkan pesaing manapun untuk mendapatkan manik-manik dan tertinggi. Namun, dia menunjukkan kurangnya pengendalian diri yang mengejutkan dalam pengeluarannya. Sungguh membingungkan. Xiao Moyan mengerutkan alisnya dan berbicara dengan suara pelan, memang, ini cukup membingungkan. Bahkan, mungkinkah dia adalah orang yang memasok manik-manik dan tertinggi itu? Jika itu masalahnya, tindakannya tiba-tiba akan masuk akal, bukan? Mata si Yue tiba-tiba berbinar karena menyadari sesuatu, dan dia menatap Xiao Moyan, sesaat terdiam karena implikasi dari pengungkapan ini. Kedua pria itu terdiam dalam keheningan, merenungkan betapa pentingnya kemungkinan baru yang mereka temukan ini. Setelah jeda singkat, Xiao Moyan mengejutkan orang-orang di sekitarnya dengan berdiri dan melangkah keluar dari balkon. Kemudian ia mengarahkan kata-katanya ke balkon nomor 17, dengan nada sopan dan ingin tahu, sahabatku yang terhormat di nomor 17, bolehkah saya meminta izin untuk mengetahui nama Anda? Apakah Anda bersedia untuk hadir di sini? Dalam keadaan normal, permintaan seperti itu mungkin tidak akan dijawab, tetapi Xiao Moyan memegang posisi yang sangat penting sebagai pemimpin sekte Ling Yun, salah satu dari 3 sekte bela diri teratas di negeri Hanyang. Kata-katanya memiliki bobot dan makna, menarik perhatian semua orang yang hadir. Seluruh ruangan tiba-tiba hening saat semua mata tertuju pada Xiao Moyan, rasa ingin tahu terpancar di wajah mereka. Mereka tak kuasa menahan rasa ingin tahu mengapa sang hierarki memberikan undangan yang begitu ramah kepada pendatang baru yang misterius ini. Sebagai tanggapan, Chang Xiao memberikan senyum hangat dan menjawab dengan rendah hati, "Hierarki Xiao, Anda dan saya sama-sama tamu di sini, dan saya rasa tidak pantas bagi saya untuk mengambil peran sebagai tuan rumah." Xiao Moyan tertawa kecil menanggapi, sikapnya ramah. "Kau benar sekali, temanku. Aku pasti terlalu lancang. Kau adalah individu yang luar biasa, dan aku menyampaikan undangan tulus agar kau mengunjungi sekte Ling Yunku kapanpun kau sempat. Kau akan selalu diterima dengan senang hati." Chang Xiao membalas senyuman itu dan dengan ramah menerima undangan tersebut. "Sebagai ucapan terima kasih atas keramahan Anda, saya jamin, saya pasti akan mengunjungi sekte Anda di masa mendatang." Ruangan itu dipenuhi dengan keheranan. Apakah hierarki Xiao baru saja mengundang individu misterius itu? Apa alasan di balik tindakan tak terduga ini? Luar biasa. Saya tidak mengerti apa yang begitu luar biasa tentang pendatang baru yang kaya raya itu. Saya yakin dia hanyalah pendatang baru yang kaya raya namun sombong, tidak lebih dari itu. Meskipun demikian, di antara para hadirin, terdapat mereka dari berbagai sekte yang tampak termenung. Pada saat ini, mereka tak dapat menahan diri untuk mengakui bahwa segala sesuatu tentang lelang ini tampaknya terhubung dengan pendatang baru yang penuh teka-teki itu. Meskipun bersikap rendah diri, ia telah menjadi pusat perhatian acara tersebut. Kini, bahkan pemimpin dari salah satu dari 3 sekte bela diri teratas telah memberikan undangan publik kepadanya. Hal itu membuat mereka bertanya-tanya. Apakah pendatang baru yang kaya raya ini benar-benar biasa saja seperti yang terlihat? Di tengah tontonan lelang yang menarik ini, sebuah interaksi tak terduga dan mengharukan terjadi di balkon nomor 7. Gadis berbaju cian, yang diketahui telah terlibat dalam perang penawaran yang sengit sebelumnya, bangkit dengan anggun dari tempat duduknya dan berjalan menuju balkon sebelahnya, nomor 17. Dengan sedikit membungkuk, ia mengungkapkan rasa terima kasihnya, berkata, "Saya ingin menyampaikan penghargaan terdalam saya atas kemurahan hati Anda sebelumnya. Kebaikan Anda lah yang memungkinkan saya mendapatkan obat yang dibutuhkan untuk ayah saya. Bolehkah saya mendapat kehormatan untuk mengetahui nama Anda? Kebaikan Anda akan selalu terukir di hati saya." Chang Xiao, yang dikenal orang lain sebagai Feng, terdiam sejenak, mempertimbangkan jawabannya. Kemudian dia berbicara dengan nada rendah hati, "Saya Feng. Saya mengincar barang yang Anda menangkan, tetapi sayangnya, saya kekurangan dana. Niat saya bukanlah untuk menyerah kepada Anda. Sebenarnya tidak perlu disebutkan lagi. Saya mohon Anda kembali ke balkon Anda." Namun, gadis berbaju cian itu tetap gigih, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ia mengambil liontin giok yang indah dan dengan anggun melemparkannya ke balkon nomor 17 sambil berseru pelan, "Lempar," sebelum mendarat di tangan Feng. Ia tersenyum hangat dan berkata, "Meskipun kau rendah hati, kau telah memberikan bantuan yang tak ternilai bagiku. Aku akan selalu mengingat bantuanmu. Jika kakak Feng suatu saat mengunjungi kerajaan Lan Feng, kau akan disambut hangat oleh seluruh kerajaan kami." Feng mengamati cahaya biru muda yang lembut di hadapannya, lalu ia memegang liontin giok hangat itu di tangannya. Gadis berbaju biru muda itu tetap menjadi teka-teki, seseorang yang tidak sepenuhnya bisa ia pahami. Tanpa sepengetahuannya, gadis itu berasal dari kerajaan Lan Feng. Dengan anggukan penuh pertimbangan, dia perlahan mengusap liontin itu sebelum dengan santai memasukkannya ke dalam sakunya.
Gadis berbaju biru muda itu mengucapkan selamat tinggal, berkata, saya permisi dulu, dan dengan anggun kembali ke balkonnya. Sementara itu, di sisi lain ruangan, gadis berbaju putih berbicara dengan suara pelan, gadis muda itu benar-benar luar biasa. Dua orang berpakaian hitam yang berdiri di belakangnya mendengarkan dengan saksama, ekspresi mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Salah satu dari mereka bertanya, mengapa Anda mengatakan itu? Ia dengan mudah menciptakan citra polos dan baik hati setelah dengan agresif menawar melawan pria itu, jelas gadis berbaju putih itu. Ia menggambarkan dirinya sebagai sosok yang rentan, sebuah tindakan yang patut dikagumi sekaligus licik. Terutama ketika ia menyadari pentingnya pria itu, ia bertindak cepat. Apakah kau menyadari betapa sulitnya bagi seorang wanita muda untuk melakukan hal seperti itu di depan banyak orang? Lebih jauh lagi, keberaniannya untuk memberikan undangan menunjukkan bahwa ia memegang posisi penting di kerajaan Lan Feng. Akan lebih mengintimidasi lagi jika ia adalah tokoh terkemuka di kerajaan yang kuat. Tiba-tiba, gadis berbaju putih itu menjadi waspada, dan menambahkan, sepanjang hidupku, aku belum pernah bertemu siapapun yang sepintar dan setekun gadis muda itu. Dia memiliki potensi untuk menjadi lawan yang tangguh. Salah seorang temannya menyatakan keraguan, berkata, aku tidak melihat sifat liciknya. Bagiku, dia tampak agak memalukan, beralih dari persaingan sengit ke sanjungan ketika dia menyadari pentingnya pria itu. Aku merasa tindakannya menjijikkan. Bagaimana mungkin gadis yang begitu naif dianggap sebagai sainganmu, Nyonya? Fakta bahwa kau merasa meremehkan, dia justru menggambarkan kelicikannya, jawab gadis berbaju putih itu dengan sedikit kekecewaan. Lagi pula, apa yang begitu memalukan dari tindakannya? Dia menyembunyikan identitasnya di balik topeng sutra. Lihatlah sosoknya yang sempurna, dia tak diragukan lagi cantik. Pria berbaju hitam lainnya menimpali dengan nada mengejek, dia akan menyesal jika mengetahui pria itu tidak berarti apa-apa. Izinkan aku menyebutmu bodoh, balas gadis berbaju putih itu. Jika dia terbukti tidak berguna, gadis itu hanya kehilangan liontin giok, hanya sebuah kenang-kenangan. Namun, jika Feng ini memang individu yang luar biasa, hadiah yang dia berikan akan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan mereka. Mungkin itu akan menghasilkan manfaat tak terduga di masa depan. Jika kau masih tidak bisa memahami ini, meskipun sudah kujelaskan, maka biarlah, pungkasnya, dengan ekspresi kecewa. Di tengah rangkaian peristiwa lelang yang menarik ini, sebuah pengamatan yang mendalam terlintas di benak gadis berbaju putih itu. Ia merenung, guru mendidik individu-individu ini. Beberapa mungkin petarung yang terampil, tetapi hanya sedikit yang memiliki wawasan sejati. Memecah keheningan, gadis berbaju putih angkat bicara, menyapa wanita berbaju biru muda dengan ramah dan penuh rasa ingin tahu. Bolehkah saya bertanya nama Anda? Suaranya menggema di seluruh ruangan. Menoleh ke arah pertanyaan itu, gadis berbaju biru muda menjawab, salam, saudari. Nama keluargaku adalah Wen Ren, tapi kurasa kau tidak mengenal nama itu. Kau, saudariku, memiliki kecantikan yang luar biasa. Aku yakin namamu sesuai dengan keanggunanmu. Senyum lembut menghiasi bibir gadis berbaju putih itu saat dia menjawab, Saudari Wen Ren, Anda boleh memanggil saya Saudari Xiu'er. Saudari Xiu'er, nanti kita cari tempat yang lebih tenang untuk minum teh bersama, usul Wen Ren sambil tersenyum manis, membungkuk rendah hati sebelum kembali ke balkonnya. Xiu'er membalas senyuman itu dengan hangat dan kilatan pengakuan di matanya. Wen Ren. Itu nama yang terkait dengan keluarga kerajaan-kerajaan Lan Feng, gumamnya pada diri sendiri, senyum penuh arti teruk di bibirnya. Setelah Wen Ren kembali ke balkonnya, teman wanitanya yang berusia parubaya menyuarakan kekhawatirannya, Nyonya, mengapa Anda mengungkapkan nama Anda? Bukankah itu terlalu mencolok? Wen Ren menjawab dengan senyum lembut, aku baru saja kembali ke dunia ini, sayangku. Kurasa aku perlu memperkenalkan diri kembali kepada dunia. Keadaan saat ini jauh dari menguntungkan bagi kerajaan kita. Tapi aku khawatir. Kerajaan Chen mungkin akan memanfaatkan situasi ini dan mencelakaimu, keluh wanita parubaya itu. Sebagai tanggapan, Wen Ren tersenyum lembut dan menyatakan, jika itu niat mereka, biarkan mereka mencoba. Pedangku akan siap saat mereka datang. Pedangku telah menyaksikan kematian lebih dari 3 juta orang. Saat ruang lelang kembali hening, para hadirin mengalihkan perhatian mereka dari Feng Ziling yang penuh teka-teki ke barang lelang yang akan datang. Kedua orang dari klanmu itu memasang ekspresi muram. Rencana awal mereka untuk menargetkan dan melenyapkan pria yang mereka benci menjadi jauh lebih rumit sekarang karena dia telah menarik perhatian sebesar itu. Frustrasi membuncah dalam diri mereka. Di atas panggung, Guan Wansan bergulat dengan kekesalannya sendiri. Ia bermaksud menyimpan sumber daya manik-manik dan tertinggi untuk dirinya sendiri, tetapi kemunculan Feng Ziling yang tiba-tiba menjadi sorotan telah membahayakan rencananya. Jika kau ingin memamerkan dirimu, mengapa kau terus bersikap misterius begitu lama?
Aku telah melindungimu cukup lama, dan sekarang kau malah menempatkan dirimu di sorotan publik, gumamnya, berusaha menenangkan diri. Semangatnya sedikit terangkat saat ia memperkenalkan barang terakhir yang ditunggu-tunggu dalam lelang, manik-manik dan tertinggi yang legendaris dengan awan dan yang indah. Ia tak kuasa menahan tawa, janggutnya hampir menunjuk ke langit. Hadirin sekalian, saya yakin Anda semua tahu bahwa ini tidak lain adalah manik-manik dan tertinggi yang terkenal, dihiasi dengan awan dan harta karun yang belum pernah Anda saksikan sebelumnya. Tawanya menggema di seluruh ruangan. Sejujurnya, meskipun sudah lama hidup, ini adalah pertemuan pertama saya dengan harta karun yang begitu luar biasa. Bab 43. Manik-manik dan yang menakjubkan. Manik-manik dan yang mengagumkan. Guan Wansan, seorang tokoh berpengalaman di dunia lelang, berdiri di atas panggung, menyapa hadirin dengan penuh percaya diri. Sepanjang hidup saya di bidang lelang, saya telah mendapat kehormatan untuk memukul palu ribuan kali, katanya memulai. Namun, hari ini menandai kesempatan istimewa. Ini adalah pertama kalinya saya memperkenalkan koin jenis ini dalam lelang. Meskipun mungkin diklasifikasikan sebagai koin kelas menengah, kualitasnya benar-benar luar biasa. Saat Guan Wansan menyampaikan kata-kata ini, khususnya menekankan kualitas yang menakjubkan dari tingkatan dan menengah, senyum kolektif tampak menyebar di antara para hadirin. Itu memang momen yang belum pernah terjadi sebelumnya. Benda yang dimaksud tidak lain adalah Pei Yuan dan seperti yang dijelaskan dalam catatan editorial, Pei Yuan merujuk pada kultivasi inti cakra. Bagi orang awam, dan ini adalah keajaiban, satu lembar saja dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan memperkuat kesehatan fisik seseorang. Namun, ini adalah pandangan dari perspektif individu biasa. Bagi para kultivator, Pei Yuan dan memiliki status yang berbeda. Meskipun bukan tingkatan dan terendah, ia relatif dekat dengan tingkatan tersebut. Secara tegas, mengklasifikasikannya sebagai obat kelas menengah adalah penilaian yang agak berlebihan. Bagi para kultivator yang telah membangun fondasi yang kokoh, obat-obatan tingkat rendah ini memiliki sedikit nilai. Pada dasarnya, Pei Yuan dan adalah harta berharga bagi orang biasa tetapi tidak lebih dari sampah bagi para kultivator. Namun, obat yang tampaknya biasa saja ini telah diangkat ke tingkat yang luar biasa, memancarkan awan dan legendaris, sebuah fenomena yang belum pernah terlihat sebelumnya. Guan Wansan kemudian mengundang 3 tokoh terkemuka ke atas panggung, termasuk Patriark Sekte Ling Yun, Xiao Moyan, Presbiter Sekte Changsan, Li Changqing, dan Presbiter Sekte Qing Yun, Meng Wufei. Individu-individu terhormat ini mewakili puncak kekuasaan di ruangan itu dan diminta untuk menilai benda legendaris ini. Tanpa ragu-ragu, ketiga ahli itu menuju ke panggung, dengan penuh antusias untuk memeriksa lebih dekat harta karun yang luar biasa tersebut. Sebuah botol giok ungu, bersinar dengan cahaya lembut, diletakkan dengan hati-hati di atas sebuah platform berornamen. Guan Wansan dengan sangat hati-hati membuka botol itu, membiarkan kabut putih keluar. Giok ungu, yang awalnya buram, berubah menjadi wadah yang hampir transparan, memperlihatkan satu butir manik-manik dan yang ada di dalamnya. Manik-manik dan ini memancarkan cahaya hangat dan cemerlang, menembus dinding botol yang tadinya buram. Pemandangan itu menarik perhatian semua orang yang hadir. Meskipun logika biasa menyatakan bahwa cahaya seharusnya tidak dapat keluar atau masuk ke dalam botol, cahaya mistis dari manik-manik dan tertinggi ini menentang pemahaman konvensional. Kabut putih yang keluar dari botol berkumpul di atasnya, membentuk kabut tipis yang terus meluas. Bukannya menghilang, kabut itu malah menebal dan membesar, secara bertahap membentuk awan berdiameter sekitar 2 meter. Awan itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghilang, bahkan ketika lebih banyak kabut terus keluar. Saat aroma lembutnya menyebar di aula lelang, wanginya yang halus namun menyegarkan menyelimuti para hadirin. Menghirup aroma ini menimbulkan rasa permajaan dan relaksasi, membangkitkan semangat mereka. Dalam sekejap, aroma yang mempesona itu telah memikat seluruh hadirin. Aroma ini hanya bisa berasal dari seorang dan tingkat surgawi, seru seorang penonton, yang mencerminkan perasaan kagum yang menyelimuti ruangan itu. Suasana di aula lelang bergemuruh penuh kegembiraan saat pembuat dan utama Sekte Ling Yun, Si Yue, menatap tajam ke arah panggung tempat botol berisi manik dan berharga itu diletakkan. Matanya menyala dengan intensitas yang membuat wajahnya memerah padam. Seolah-olah ia ingin bergegas ke panggung, mendekap botol itu erat-erat di dadanya, dan tidak pernah melepaskannya. Manik dan ini, yang dihiasi dengan awan dan yang begitu megah, adalah perwujudan dari mimpi seumur hidupnya. Kemampuan untuk memurnikan manik dan hingga tingkat sedemikian rupa merupakan bukti puncak bidang pembuatan manik dan itu merupakan pencapaian yang tak seorang pun dapat harapkan untuk melampauinya. Berdiri di dekatnya, Li Changqing, Xiao Moyan, dan Meng Wufei, sama-sama dekat dengan manik dan tersebut, turut merasakan kekaguman Si Yue. Awan mistis itu, yang tak terlihat selama hampir 10 milenium, kini muncul di depan mata mereka.
Kedalaman tatapan mereka yang dipenuhi keserakahan berbicara banyak. Guan Wansan, menyadari kekaguman mereka, menutup botol itu, menyebabkan awan di atas perlahan-lahan menghilang menjadi kabut putih yang melayang dan memenuhi sekitarnya. Seruan kaget dan tak percaya menyebar di antara para hadirin ketika Guan Wansan tiba-tiba membuka tutup botol sekali lagi, membiarkan energi dan yang murni mengalir keluar dan membentuk awan dan sekali lagi. Tindakan berani ini membuat mereka yang berprofesi sebagai pembuat dan geram, menatapnya seolah-olah mereka bisa mencabik-cabiknya. Apakah dia sengaja menyabotase manik-manik dan itu? Menanggapi keresahan yang semakin meningkat, Guan Wansan berusaha menenangkan massa. Hadirin sekalian, izinkan saya menjelaskan. Saya tidak bermaksud membahayakan manik dan tertinggi ini. Saya hanya ingin memastikan keberadaan awan dan manik dan ini benar-benar menakjubkan. Biasanya, khasiat manik dan berkurang ketika terkena cahaya. Namun, manik dan ini sebenarnya dapat menyerap energi alami dari sekitarnya, mempertahankan efisiensi penuhnya setiap saat, selama tidak dikonsumsi. Dengan kata lain, manik dan tertinggi ini telah membangun sistem sirkulasi mandiri di dalam dunia. Guan Wansan terdiam, nadanya dipenuhi kekaguman. Saya ragu ada orang yang bisa mengantisipasi kemampuan seperti ini dari sebuah manik dan hal ini belum pernah tercatat dalam buku panduan pembuatan dan manapun. Ini, teman-teman, adalah dan mistis pertama di dunia dengan awan dan ruangan itu langsung dipenuhi dengan seruan dan kekaguman. Kesunyian sebelumnya kini berubah menjadi pasar yang ramai dan penuh kegembiraan. Keinginan untuk mendapatkan manik-manik itu telah berlipat ganda secara eksponensial. Guan Wansan, seorang ahli berpengalaman dalam seni lelang, dengan mahir meningkatkan energi ruangan dengan beberapa kata yang dipilih dengan baik. Namun, pernyataannya tidak dapat disangkal kebenarannya. Sifat manik-manik dan ini belum pernah diketahui atau dibayangkan sebelumnya, sebuah penemuan yang membuat mereka yang hadir takjub. Di atas panggung, ketiga pembuat dan mengangguk perlahan, ekspresi mereka campuran antara rasa ingin tahu dan intrik profesional. Di antara penonton, mata sesama pembuat dan berbinar dengan intensitas yang penuh keserakahan, seperti orang-orang yang kelaparan tiba-tiba disuguhi pesta mewah. Guan Wansan, sambil terus berbicara, mulai berspekulasi lebih jauh. Jika seseorang berhasil mengekstrak teknik pemurnian unik ini dan menerapkannya pada dan tingkat yang lebih tinggi, dia berhenti sejenak untuk mengelus kumisnya. Itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Hal itu tidak hanya dapat meningkatkan peluang kita untuk menghindari kematian, tetapi juga sangat meningkatkan keuntungan kita. Saat Guan Wansan terus menyampaikan pemikirannya, beberapa orang di antara hadirin merasa geram. Mereka bukanlah orang bodoh, mereka memahami niatnya. Apakah dia berusaha menaikkan harga manik-manik dan hingga mencapai harga yang sangat tinggi? Di antara para penonton, para pembuat dan penari tampak kesulitan mengendalikan kegembiraan mereka, mata mereka berbinar-binar penuh tekad. Ini tak diragukan lagi adalah harta karun yang tak tertandingi, jenis harta yang telah mereka dedikasikan seluruh hidup mereka untuk mendapatkannya. Setelah menutup kembali botolnya, bibir Guan Wansan melengkung membentuk senyum malu-malu. Terima kasih, para tamu yang terhormat. Silakan tinggalkan panggung dan kembali ke tempat duduk Anda. Lelang manik-manik dan tertinggi akan segera dimulai. Tiba-tiba, dari balkon nomor 2, suara si Yue terdengar, memecah keheningan. Mohon beritahu, Guru Guan. Mengenai dan tertinggi ini, berapa banyak butir manik-manik yang akan dilelang hari ini? Itu adalah pertanyaan yang sangat membebani pikiran semua orang, dan mereka menunggu dengan napas tertahan untuk jawabannya. Manik dan tertinggi itu tidak diragukan lagi adalah harta karun, tetapi mengetahui jumlah yang tersedia adalah informasi yang sangat penting. Jika hanya ada satu, akan menjadi tantangan besar bagi kebanyakan orang untuk mendapatkannya, yang mungkin mendorong banyak orang untuk menarik diri dari lelang sebelum dimulai. Guan Wansan terkekeh dan menjawab, sejujurnya, akan menjadi keberuntungan besar bagi kita semua untuk menyaksikan bahkan satu butir manik-manik ini, mengingat sifatnya yang luar biasa. Setelah mendengar kata-katanya, kecemasan menyebar di antara para hadirin. Beberapa sekte kecil mempertimbangkan untuk meninggalkan lelang lebih awal, sementara bahkan individu dari kelompok-kelompok berpengaruh pun menjadi pucat pasi membayangkan persaingan sengit untuk memperebutkan satu butir manik-manik. Tanpa diduga, Guan Wansan melanjutkan, untungnya, kami memiliki lebih dari satu manik dan tertinggi yang tersedia hari ini. Anda tidak akan kecewa. Harapan membuncah di antara para penonton. Apakah ini berarti ada banyak manik-manik? Jika demikian, persaingan mungkin tidak terlalu sengit, dan beban finansial pun lebih ringan. Namun, Guan Wansan dengan cepat menambahkan. Tetapi tetap saja, jumlah mereka tidak banyak. Seketika itu, rasanya seperti 1000 alpaka telah menginjak-injak hati semua orang di aula. Antisipasi mereka berubah menjadi frustrasi, dan mereka ingin menyeret juru lelang yang licik itu turun dari panggung dan melampiaskan kekesalan mereka padanya.
Cara dia mempermainkan rasa penasaran mereka sungguh menjengkelkan. Petik 2. Kalian semua menginginkannya, tetapi itu jelas tidak akan terjadi, kata Guan Wansan sambil menyeringai licik. Lagi pula, kelangkaan memiliki harga tersendiri. Para penonton berusaha keras untuk menekan kekesalan dan keinginan mereka untuk melakukan kekerasan. Apakah pria ini mencoba mendorong mereka hingga batas kesabaran? Guru Guan, bisakah Anda memberikan jumlah pasti butir dan tertinggi? Xiao Moyan mengerutkan alisnya dan bertanya. Sebagai seorang patriark, ia harus menjaga sikap tenang, tetapi butir dan tertinggi memiliki arti khusus bagi sekte Ling Yun, dan ia tidak bisa membiarkan detail penting ini tetap samar. Guan Wansan, menyadari pentingnya menjawab pertanyaan dari seseorang dengan status seperti Xiao Moyan, menurutinya. Tentu saja, jika Patriark Xiao ingin tahu, saya akan memberikan jawaban. Sang dewa tertinggi dengan awan-awan suci. Kali ini, kami telah mengerahkan segala upaya, namun kami hanya berhasil mendapatkan 10 butir. Kerumunan orang pun meledak dalam kegaduhan penuh keheranan. 10 manik-manik dan tertinggi. Bab 44. Pemilik dan tertinggi adalah aku. Pemilik tertinggi dan adalah aku. Untuk harta karun seberharga manik-manik dan tertinggi ini, kenyataan bahwa ada 10 yang tersedia melebihi ekspektasi kebanyakan orang. Namun, bagi mereka yang sangat menginginkan manik-manik dan tertinggi ini, bahkan 10 pun masih belum cukup. Setidaknya 100 kelompok telah mengincar untuk mendapatkan manik-manik yang sangat didambakan ini. Namun, dengan hanya 10 yang tersedia, persaingan pasti akan sengit. Orang-orang di antara penonton mulai memeriksa dompet mereka, mempersiapkan diri secara mental untuk perang penawaran yang akan segera terjadi. Xiao Moyan merasakan campuran rasa lega dan gugup. Dengan 10 butir manik-manik yang dilelang, hampir pasti dia akan mendapatkan setidaknya 1. Namun, dia tahu bahwa untuk mendapatkan 1 butir manik-manik pun, dia harus mengalahkan banyak pesaing, dan itu tidak akan murah. Guan Wansan, sang juru lelang, berdiri dengan penuh semangat di atas panggung, siap memulai penawaran. Kita akan memulai lelang untuk manik dan tertinggi pertama, umumkan dengan antusias. Harga awal adalah 100.000 batangan perak, dan setiap penawaran selanjutnya harus minimal 25.000 lebih. Keheningan mencekam menyelimuti ruangan setelah pengumumannya. Tidak seorang pun langsung mengajukan penawaran. Bukan karena manik-manik itu tidak diinginkan, melainkan, para calon penawar dengan hati-hati menghitung langkah mereka. Mereka perlu menentukan berapa banyak yang bersedia mereka tawarkan untuk menjadi sekte pertama yang mendapatkan salah satu manik-manik berharga ini. Akhirnya, Meng Wufei dari sekte King Yun memecah keheningan. Dia meninggikan suaranya dengan percaya diri, 150.000 dari sekte King Yun kami. Guan Wansan mengerutkan kening mendengar tawaran Meng Wufei, dan mereka yang berada di balkon nomor 17, termasuk Ye Xiao, merasakan sedikit kekesalan. Orang-orang bergumam melampiaskan kekecewaan mereka. Mengapa menekankan, sekte King Yun kami? Implikasinya jelas. Meng Wufei tidak hanya mengajukan penawaran atas nama sektenya, tetapi ia juga menggunakan ini sebagai ancaman terselubung. Sekte manapun yang berani bersaing dengan King Yun akan menjadikan seluruh sekte sebagai musuh, dan konsekuensinya harus dipertimbangkan dengan cermat. Seperti yang diperkirakan, setelah pernyataan Meng Wufei, tidak ada orang lain yang berani mengajukan penawaran. Risikonya terlalu besar untuk menantang sekte King Yun. Bahkan Xiao Moyan pun tetap diam, karena mengetahui konsekuensi menantang kelompok yang begitu kuat. Guan Wansan, meskipun memiliki perhitungan yang cerdik, tidak memperhitungkan keberanian sekte-sekte berpengaruh ini. Guru Meng dari sekte King Yun menawar 150.000. Ada tawaran lain. Guan Wansan mengumumkan dengan enggan. Dia tidak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya saat melanjutkan, 150.000 sekali, ada yang mau menawar, 150.000 dua kali, 150.000. Tiba-tiba, sebuah suara dari atas memecah keheningan. 500.000. Itu adalah Chang Xiao. Raja Xiao tidak tega melihat manik dan tertingginya dijual dengan harga serendah itu. Dia tidak rela melepaskannya tanpa perlawanan. Jika kau cukup kurang ajar untuk menawar serendah itu, aku tak akan ragu untuk mempersulitmu, pikir Chang Xiao, tekadnya jelas terlihat. Ini milikku, dan aku tidak akan membiarkannya dijual dengan harga murah. Ekspresi Meng Wufei berubah muram saat dia menoleh ke arah sumber suara itu, menyadari bahwa perang penawaran ini baru saja meningkat. Chang Xiao dengan percaya diri mendorong pintu balkon nomor 17 dan berbicara dengan nada tegas, sejujurnya, saya tidak berencana untuk menawar dan tertinggi ini. Itu tidak menarik minat saya. Tetapi menyaksikan seseorang mencoba merebutnya hanya dengan 150.000 saja bukanlah hal yang kurang dari penistaan. Harta karun ini layak dihormati. Lebih jauh lagi, keadilan harus ditegakkan dalam setiap perdagangan, terlepas dari status kerajaan atau sekte Anda. Ketika Anda memasuki lelang ini, Anda harus mematuhi aturan.
Menggunakan pengaruh Anda untuk menindas orang lain adalah tindakan yang tercela. Jadi, Tuan Meng, ini tidak akan semudah yang Anda pikirkan. Jika Anda menginginkannya, bersiaplah untuk membayar harga yang semestinya, atau saya akan menjadi orang pertama yang menantang Anda. Meng Wufei menyipitkan matanya dan menjawab dengan nada dingin, Anda memang punya nyali, Tuan Feng. Tapi sebenarnya Anda siapa? Pesan tersiratnya jelas, kau, orang tak dikenal, berani menghalangi aku untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Chang Xiao mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menjawab dengan tenang, aku mungkin bukan siapa-siapa, tetapi aku adalah pemilik asli dari manik-manik dan tertinggi ini. Pernyataan itu membuat semua orang terdiam karena terkejut. Pemilik manik-manik dan tertinggi. Dia memiliki manik-manik dan tertinggi. Tak heran jika dia dengan tekun mengumpulkan bahan-bahan obat yang berharga itu. Dia memang seorang pembuat ramuan obat yang ulung. Semua mata tertuju padanya, termasuk mata gadis berbaju putih, Xiu Er, dan orang-orang lain dari Sekte Bela Diri dan klan bangsawan. Chang Xiao menyipitkan matanya dan melirik dengan acuh tak acuh ke arah perwakilan klanmu. Mungkin, dengan statusku sebagai pembuat dan tertinggi, aku bisa menempatkan para bajingan klanmu itu pada tempatnya. Ekspresi Meng Wufei berubah masam saat dia membalas, bahkan jika kau adalah pemilik manik-manik dan tertinggi ini, apa yang bisa kau lakukan? Chang Xiao menjawab dengan santai, ya, kurasa pemilik manik-manik dan tertinggi ini tidak bisa berbuat banyak. Namun, aku sangat kecewa karena manik-manik dan tertinggiku diperlakukan seperti ini dalam lelang ini. Karena itu, aku bisa memilih untuk mengambilnya kembali. Adapun harta milik orang lain, aku tidak bisa membuat janji atau keputusan apapun. Tapi aku bisa menjamin ini, mulai hari ini, tidak akan ada lagi manik-manik dan tertinggi di dunia ini. Dia menyeringai, memperlihatkan giginya, dan melanjutkan, begitu aku mendapatkannya kembali, aku akan menelan ke-10 manik-manik itu. Jika manik-manik ini harus dinodai, aku lebih suka melihat manik-manik ini lenyap. Ruangan itu diselimuti keheningan yang mengejutkan. Semua orang menatapnya dengan mata terbelalak, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Orang ini bukan hanya pembuat onar ulung, dia juga pembuat masalah ulung. Jika dia tidak puas, dia akan menghancurkan semuanya. Jika Anda benar-benar menginginkan manik dan tertinggi, maka tawarlah sesuai aturan. Ada 10 buah, yang bukan jumlah sedikit. Jika Anda menawarkan harga yang wajar, Anda pasti akan mendapatkannya, kata Chang Xiao dengan tenang. Dalam keadaan apapun Anda tidak boleh menggunakan kekuatan Anda untuk menindas orang lain. Jika saya menyaksikan perilaku seperti itu lagi, lelang ini akan segera dihentikan. Wajah Meng Wufei berubah menjadi hijau pucat yang tidak menyenangkan. Kedua pria yang mengapit Chang Xiao menggenggam erat gagang pedang mereka, mata mereka dipenuhi aura permusuhan yang nyata yang ditujukan kepadanya. Tetapi dalam situasi ini, mereka semua tahu bahwa menghadapi Guru Feng, yang baru saja mengungkapkan dirinya sebagai pemilik dan tertinggi, akan menjadi kesalahan besar. Memang, siapapun yang memiliki kedudukan sebagai pembuat dan tertinggi bukanlah orang yang bisa dianggap remeh, tidak sekarang, dan tentu saja tidak di masa depan. Sumber daya dan pengaruh yang dimiliki individu seperti itu berada di luar imajinasi. Bahkan seluruh klan King Yun pun tidak sanggup memancing amarahnya. Dengan satu kata saja, dia bisa mengubah sekte King Yun menjadi musuh bersama, hanya dengan mengatakan, aku akan membuat ramuan dan untuk mereka yang menjatuhkan sekte King Yun. Meng Wufei menarik napas dalam-dalam beberapa kali, memasang senyum yang dipaksakan. Kau jujur dan patut dikagumi. Namun, sepertinya ada kesalahpahaman di antara kita. Ketika aku menawar 150.000 tadi, itu lebih seperti penjajakan. Menjual manik dan tertinggi dengan harga serendah itu memang akan menjadi penodaan. Jika ada yang ingin menawar, silakan saja. Aku, dengan statusku, tidak akan pernah bisa memaksakan kehendakku pada pasar seperti ini. Karena kakak Feng telah mengusulkan 500.000, aku akan mengikutinya. Aku menawar 750.000. Meng Wufei berhasil menahan emosinya untuk mengucapkan kata-kata ini, meskipun ia tak bisa menahan diri untuk berpikir, aku akan membalas dendam di lain hari. Para penonton menghela napas lega. Pengakuan Meng Wufei telah menyelamatkan sekte King Yun dari aib lebih lanjut. Menghadapi pemilik dan tertinggi, pengendalian dirinya telah menuai kekaguman. Bagaimanapun, dia telah menghadapi pemilik sejati harta karun yang didambakan ini. Li Changqing dari sekte Changshan ikut serta dalam persaingan, menawar 1 juta. Meng Wufei dengan cepat membalas, 1.050.000. Chang Xiao tetap diam. Penawaran telah melampaui angka 1 juta, dan tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Chang Xiao tidak merasakan kegembiraan dalam situasi ini, sebaliknya, ia merasakan penyesalan yang mendalam. Ia telah menjual 5 butir manik-manik dan ini ke ruang lelang hanya dengan harga 100.000 masing-masing, sebuah keputusan yang kini sangat disesalinya. Aku bisa saja melompat dari gedung sekarang juga.
Bagaimana mungkin aku salah perhitungan sedemikian parah, hingga mengalami kerugian sebesar ini, ratapnya dalam hati, menyadari bahwa ia telah kehilangan setidaknya 5 juta. Dia melanjutkan monolog batinnya, ya Tuhan. Itu uang yang banyak sekali. Aku lebih baik mati. Saat Chang Xiao tenggelam dalam masalah keuangan, Xiao Moyan akhirnya mengambil langkah. 1.025.000, serunya. 1.025.000. Meng Wufei menggertakkan giginya, bertekad untuk memenangkan manik dan tertinggi ini. 1.300.000, balas Xiao Moyan. 1.025.000. Meng Wufei hampir tersedak kata-katanya, rasa frustrasinya terlihat jelas. Dia tahu dia harus mendapatkan manik dan tertinggi ini, jika tidak, itu akan menjadi penghinaan besar setelah pertengkaran baru-baru ini dengan Chang Xiao. Pada akhirnya, Meng Wufei lah yang berhasil mendapatkan manik dan tertinggi pertama dengan tawaran fantastis sebesar 1.400.000 batangan perak. Para penonton benar-benar tercengang oleh harga yang sangat tinggi tersebut. Meskipun biayanya sangat mahal, tekad Meng Wufei telah membuahkan hasil. Namun, bahkan dia pun tidak dapat menyangkal bahwa harga ini sangat tinggi. Manik dan tertinggi kedua jatuh ke tangan Xiao Moyan seharga 1.250.000, sedangkan yang ketiga dijual kepada Li Changqing dengan harga yang sama. Dengan 3 sekte bela diri teratas kini masing-masing memiliki 1 butir dan tertinggi, mereka telah mencapai tujuan utama mereka untuk hari itu. Para penawar yang tersisa menghela napas lega. Mereka telah pasrah menerima kenyataan bahwa 3 butir dan tertinggi pertama berada di luar jangkauan mereka. Mencoba bersaing untuk mendapatkannya hanya akan mengundang masalah dari sekte-sekte yang tangguh tersebut. Meskipun demikian, harga yang sangat tinggi itu membuat banyak kelompok lain merasa patah semangat. Penawaran dengan cepat meningkat di luar kemampuan mereka, sehingga jelas bahwa mereka tidak dapat bersaing pada level harga tersebut. Ketika manik dan keempat dilelang, orang-orang menyadari bahwa 3 sekte teratas kemungkinan besar tidak akan menawar lagi. Akibatnya, penawar lain mulai maju. Penawaran 850.000, 875.000, 900.000. Laju penawaran terlihat melambat. Tidak lagi terjadi persaingan sengit seperti yang terlihat pada 3 butir manik pertama. Ketika Mu Zihe dari klan Mu menawarkan 950.000, ruangan itu menjadi hening dan terasa tegang. Banyak yang berharap harga akan turun lebih jauh, sehingga memberikan kesempatan bagi lebih banyak peserta untuk bergabung. Bahkan para ahli seperti Guan Wansan memperkirakan harga akan mentok di angka 1 juta kali ini. Namun, suara yang jelas dan tegas, milik seorang gadis muda berbaju putih, tiba-tiba menghancurkan harapan tersebut. 1.250.000. Tawaran beraninya itu melambungkan harga kembali ke level 3 manik-manik dan sebelumnya. Peristiwa tak terduga ini membuat sebagian besar peserta lelang lainnya frustrasi, karena mereka tidak mengerti mengapa seseorang akan ikut campur pada saat ini. Beberapa orang menggerutu, kami tidak ingin memprovokasi 3 sekte besar dengan tawaran kami sebelumnya. Gadis muda ini pikir dia siapa? Di antara suara-suara yang tidak puas, Mu Zihe mendidih karena marah. Mengapa selalu ada orang yang ikut campur dalam urusan saya? Apakah mereka pikir saya orang yang mudah ditindas? Kali ini, dia menolak untuk menanggung penghinaan seperti itu lebih lama lagi. Dia bertekad untuk tidak membiarkan klan Mu-nya dicap sebagai klan pengecut yang tidak punya pendirian. Bab 45. Guru Bai dan Rumah Badai Kacau. Master Bai dan Rumah Badai Kacau. Penawaran sebesar 1.250.000 memang menyebabkan banyak peserta lelang mundur, tetapi hal itu juga mengungkap kehadiran para peserta yang sangat kaya dalam lelang tersebut. Wajah Mu Zihe memerah seperti laut yang dilanda badai. 1.300.000, serunya, suaranya dipenuhi amarah yang terpendam. Ia hampir tak mampu menahan rasa frustrasinya. Kenangan kehilangan teratai kristal di saat-saat terakhir masih menghantuinya. Kini, ia menghadapi penantang potensial lain dalam perlombaan memperebutkan manik dan tertinggi. Ia bertekad untuk tidak mudah ditindas, terutama sebagai sesepuh klan Mu, salah satu dari 8 klan bangsawan terhormat. Bahkan orang yang paling sabar sekalipun memiliki batas kesabaran, dan Mu Zihe telah mencapai batasnya. Namun, gadis berbaju putih, Xiu'er, tetap tenang dan menjawab dengan santai, 1.035.000. Mu Zihe menatapnya dengan tajam, matanya seolah memberi peringatan. Dengan gigi terkatup, dia menaikkan tawarannya sekali lagi. 1.400.000. Namun, Xiu'er tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah dan dengan tenang menyatakan, 1,5 juta. Seluruh aula lelang gempar karena takjub. Harganya kini melonjak menjadi 1,5 juta, melampaui tawaran terakhir untuk 3 manik-manik Supreme dan pertama. Bahkan Chang Xiao, yang duduk di lantai atas, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya atas kekayaan gadis itu yang luar biasa. Dia tidak menyangka Xiu'er memiliki kekuatan finansial sebesar itu. Tampaknya klanmu akan menghadapi musuh tangguh lainnya.
Chang Xiao melirik sekeliling, mengamati suasana tegang. Mu Zihe, diliputi amarah, bangkit dari tempat duduknya dan berteriak, wanita ini. Tantangan ini. Apakah kau sengaja mencoba mempermalukan klanmu? Penghinaan yang baru-baru ini dialaminya di tangan Feng Ziling masih terasa menyakitkan, dan sekarang, identitasnya sebagai pemilik manik-manik dan tertinggi telah terungkap. Mu Zihe telah menekan keinginan balas dendamnya yang membara, tetapi sekarang, amarahnya yang terpendam diarahkan kepada Xiu Er karena tawaran yang terlalu tinggi darinya. Xiu Er, dengan suara lembut namun tegas, menjawab, klanmu. Kita sedang dalam lelang, menawar barang. Ini kompetisi yang adil, penawar tertinggi menang. Aku tidak mengerti bagaimana ini berhubungan dengan kehilangan muka. Banyak yang mengira dia akan mengalah setelah kata-kata itu, tetapi nadanya berubah tiba-tiba, suaranya menjadi dingin. Namun, jika anggota klanmu ini percaya bahwa aku sengaja mempermalukannya, katakan saja itu mungkin memang niatku. Kata-katanya mengejutkan para hadirin. Mereka menganggap sikapnya sangat misterius. Siapakah gadis berbaju putih ini, dan apa latar belakangnya yang sebenarnya? Apakah dia hanya membual, ataukah dia memang berasal dari garis keturunan yang terhormat? Dari lantai atas, Chang Xiao melihat sebuah kesempatan dan menyela, izinkan saya menasihati nyonya untuk berhati-hati. Klanmu adalah salah satu dari 8 klan bangsawan. Sebelum mengambil keputusan terburu-buru, bijaksana untuk mempertimbangkan konsekuensinya. Terkadang, mundur selangkah mungkin merupakan tindakan terbaik, mengingat prestise klanmu. Kata-katanya tampak bermaksud baik, bahkan menyeratkan peningkatan citra klanmu. Terlepas dari perselisihannya sebelumnya dengan Mu Zihe, yang terakhir mengangguk sebagai tanda penghargaan atas nasihat tersebut. Namun, Xiu Er menjawab dengan lembut, jangan khawatir, Kakak Feng. Aku tahu apa yang kulakukan. Chang Xiao melanjutkan, kekhawatiran terlihat jelas dalam suaranya, tapi... Nyonya, apakah Anda benar-benar meremehkan klanmu sampai sejauh ini? Ini, klanmu memiliki kekuatan yang signifikan. Saya khawatir meremehkan mereka dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga. Saat ia berbicara, para hadirin mengalihkan pandangan mereka kepadanya dengan penuh pertanyaan. Tampaknya cukup jelas bahwa ia sedang menabur perselisihan. Benar saja, Xiu Er tersenyum tipis dan membalas, tenang saja, Saudara Feng. Prestise klanmu tidak berarti apa-apa di mataku. Chang Xiao mengusap hidungnya dengan canggung, kembali duduk, dan memilih untuk tidak berbicara lebih lanjut. Wah, situasi ini benar-benar memanas, ya. Chang Xiao berkomentar dengan seringai nakal, mengamati pertukaran tegang yang terjadi di hadapannya. Dia bersandar di kursinya, menyesap tehnya sambil melanjutkan, jika bahkan kata-kata seperti itu tidak dapat memicu pertengkaran dan menciptakan kebencian timbal balik, aku mungkin harus membenturkan kepalaku ke tembok. Rasanya seperti orang-orang klanmu ini sedang menguji kesabaranku. Chang Xiao, sebuah nama yang terdengar elegan, melirik anggota klanmu yang gelisah dan tak kuasa menggelengkan kepalanya. Anggota klanmu ini benar-benar tidak masuk akal, ya. Sengaja mengganggu aku, dari semua orang. Baiklah, jika itu permainan yang ingin mereka mainkan, maka aku lebih dari bersedia untuk membuat masalah bagi mereka. Gadis berbaju putih, yang telah mengamati situasi yang terjadi, memutuskan untuk menambah masalah. Dia tidak bisa menahan godaan untuk ikut serta dalam drama tersebut. Pikirnya sambil tersenyum main-main, pria ini jelas menentang klanmu, dan dia ingin aku menembaknya. Baiklah, karena kau pemilik manik-manik dan tertinggi, kurasa aku harus menunjukkan rasa hormatku dan mengikuti rencanamu. Ia terdiam sejenak, ekspresinya berubah nakal. Lagi pula, lanjutnya, Mu Zihe ini berani menegurku di depan umum. Aku benar-benar harus memberinya pelajaran. Ia terkekeh pelan, merenungkan sifat misterius para gadis. Mu Zihe, yang diliputi amarah, tak bisa menahan diri lagi dan meledak, dasar jalang. Beraninya kau meremehkan klanmu. Aku bersumpah akan. Namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Guan Wansan, yang mengetahui status gadis itu, menyadari bahwa ia perlu ikut campur. Ia buru-buru menyela, saudaramu. Mu Zihe, yang masih dipenuhi amarah, membentaknya, Guan Wansan, kau hanyalah seorang pelayan di ruang penjualan. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa memanggilku saudara? Kau tidak pantas membuka mulutmu saat ini. Amarahnya telah mengubahnya menjadi kekuatan yang mengamuk dan tak terkendali. Frustrasi Mu Zihe telah menumpuk sejak lama. Klanmu telah mengalami serangkaian kemunduran di ibu kota, termasuk upaya balas dendam yang gagal dan kehilangan 8 kultivator ahli. Kemarahan mereka telah mendidih di bawah permukaan, diperparah oleh ketidakberdayaan mereka di hadapan 3 sekte besar dan penghinaan yang telah mereka alami. Seolah itu belum cukup, suasana hati Mu Zihe yang buruk semakin memburuk ketika ia tiba di tempat lelang. Terjatuhnya putranya yang memalukan telah semakin merusak reputasi klan. Kemudian, sebagai puncaknya,
Pemilik manik-manik dan tertinggi telah mempermalukan mereka di depan umum dan merebut semua obat-obatan. Penindasan dari 3 sekte besar hanya menambah frustrasi mereka. Mu Zihe bahkan tidak berani mempertimbangkan untuk menawar 3 manik-manik dan pertama. Kini, dihina oleh seorang gadis yang tampaknya tidak penting adalah puncaknya. Mu Zihe tidak bisa menahan amarahnya dan meledak dalam kemarahan yang meluap, menghentakkan kakinya ke tanah sebagai luapan kemarahan. Di sisi lain, Guan Wansan merasa kehilangan kata-kata. Awalnya ia ingin memberikan beberapa nasihat yang bermaksud baik kepada klanmu, tetapi ia sama sekali tidak menyangka akan diserang secara verbal sebagai balasannya. Rasanya seperti terkena kentut hangat yang sangat besar tepat di wajahnya, penghinaan yang tidak bisa ia prediksi. Wajahnya memerah saat ia merenungkan situasi tersebut. Mu Zihe, pikirnya dalam hati, kau akan menyesali ini. Kau tidak tahu siapa gadis ini dan siapa yang mendukungnya. Seperti yang diduga, tubuh Mu Zihe gemetar karena marah saat dia menatap tajam gadis berbaju putih itu. Dasar jalang. Siapa kau? Sebutkan namamu. Katakan siapa pendukungmu. Berani-beraninya kau. Gadis itu, yang bukan tipe orang yang mudah menyerah, tak kuasa menahan diri untuk membalas dengan mengangkat alis, lagi-lagi panggil kamu, jalang. Ada apa denganmu? Dia mencondongkan tubuh lebih dekat, suaranya penuh dengan sikap menantang. Aku tidak melihatmu mengancam ketika orang-orang itu berebut manik-manik tadi. Ketegangan di ruangan itu sepertinya siap meledak saat konfrontasi meningkat. Bukankah ini semakin menarik, gumam Chang Xiao, matanya berbinar geli saat mengamati drama yang semakin memanas di aula lelang. Dia bersandar di kursinya, menikmati ketegangan di udara, dan menyesap tehnya. Jadi, jika kau menginginkan manik dan tertinggi, apakah itu berarti tidak ada orang lain yang boleh ikut menawar? Apakah kau mencoba mengklaim semuanya untuk dirimu sendiri? Dia tak kuasa mengangkat alisnya melihat situasi yang sedang terjadi. Chang Xiao selalu bersikap anggun dan tenang, tetapi bahkan dia pun tidak bisa menekan kobaran amarah yang kini membakar hatinya. Apakah orang-orang ini mengira aku sasaran empuk hanya karena aku seorang wanita? Gumamnya, suaranya sedikit bernada jengkel. Saat konfrontasi berlanjut, Xiu'er tak kuasa menahan rasa tidak senangnya. Ia berbicara dengan nada tegas, langsung kepada Mu Zihe. Mu Zihe, apakah kau berbicara atas nama klanmu dengan kata-kata itu? Mereka yang mengetahui status Xiu'er hanya bisa menghela napas pelan. Bagaimana mungkin klanmu mengirim seseorang yang begitu impulsif ke sini, pikir mereka dalam hati. Respons Mu Zihe, yang dibumbui dengan hinaan, tidak menyisakan ruang untuk keraguan tentang niatnya. Kau takut, jalang? Dengan keadaan seperti ini, apa gunanya takut, balasnya, kata-katanya penuh dengan permusuhan. Pelacur, sepertinya menjadi kata pilihannya, dan itu tidak diterima dengan baik oleh Xiu'er, ekspresinya berubah sedingin es saat dia menjawab, baiklah. Karena itu masalahnya, bahkan jika klanmu ingin mundur, aku tidak akan mengizinkannya. Aku akan menemuimu di dunia bela diri. Tapi untuk sekarang, lelang untuk manik dan tertinggi masih berlangsung. Penawar tertinggi akan mendapatkannya. Jika kau tidak punya dana, silakan pergi. Aku tidak punya waktu untuk bertengkar dengan orang miskin. Dengan tatapan penuh tekad, Xiu'er melanjutkan, matanya yang berbentuk almond menembus ketegangan di ruangan itu. Aku berasal dari klan Badai Kacau, didukung oleh Guru Bai. Aku Xiu dari surga. Klanmu, aku dengan penuh semangat menantikan tantanganmu. Xiu Sang Dewa, sebuah nama yang seolah syarat dengan makna ilahi, menggemparkan aula. Para hadirin takjub dan takjub mendengar bobot kata-katanya. Pada saat itu, amarah Mu Zihe, yang tadinya membara di puncaknya, tiba-tiba mereda. Rahangnya ternganga saat ia mencerna apa yang baru saja didengarnya. Wajahnya berubah ungu, tetapi bukan lagi karena amarah. Seluruh aula lelang tampak menikmati kesedihannya, menatapnya dengan sinis. Mereka jelas berpikir dia telah melakukan kesalahan besar. Sekarang kau akhirnya menyadari siapa yang telah kau sakiti, begitulah ekspresi mereka seolah berkata. Pada saat itu juga, Mu Zihe hanya bisa memikirkan satu hal, aku dalam masalah serius. Siapa yang baru saja kuprovokasi, gumamnya, suaranya dipenuhi keraguan. Apa yang telah kulakukan? Kebingungan dalam pikirannya begitu hebat saat dia berdiri di sana, linglung dan tidak yakin bagaimana harus bertindak. Rumah Badai Kacau, gumamnya pada diri sendiri, mencoba memahami situasi. Di seluruh benua Hanyang, ini adalah kekuatan legendaris. Didukung oleh Guru Bai yang legendaris. Sekadar menyebut nama House of the Chaotic Storm saja sudah membangkitkan kekaguman dan rasa hormat dari semua yang mendengarnya. Seolah-olah mereka adalah dewa di antara manusia, yang dipuja oleh seluruh bangsa. Laut-laut tunduk kepada mereka, kerajaan-kerajaan hanyalah permainan anak-anak, Mu Zihe melafalkan, suaranya bercampur antara kekaguman dan ketakutan. Inilah rumah Badai Kacau. Lalu ada Guru Bai, sosok misterius yang berdiri di puncak kekuasaan.
Namanya saja sudah menanamkan rasa takut di hati semua orang yang mendengarnya. Mu Zihe menyadari bahwa dia tidak hanya menyinggung Siu dari surga, tetapi juga melakukannya dengan cara yang membawa konsekuensi serius. Pikirannya kacau saat dia melihat sekeliling ruangan, dengan putus asa mencari dukungan. Namun, mereka yang bertemu pandang dengannya dengan cepat mengalihkan pandangan, tidak ingin berurusan dengannya. Mereka memperlakukannya seolah-olah dia adalah ular berbisa, yang harus dihindari dengan segala cara. Klan Badai Kacau bukanlah klan yang bisa dianggap remeh. Mereka adalah kekuatan legendaris, diselimuti misteri, dan didukung oleh Master Bai yang penuh teka-teki. Konon, bahkan para ahli terkuat pun akan tunduk di hadapan mereka, dan tak seorang pun dapat menantang otoritas mereka. Kepala Mu Zihe berputar karena kebingungan dan ketakutan saat ia menyadari bahwa gadis yang telah dihinanya bukanlah orang lain selain Siu dari surga, salah satu dari dua tokoh legendaris di sisi Guru Bai. Bab 46. Terobsesi dengan Dan. Terobsesi dengan Dedan. Chang Xiao dapat merasakan ketakutan luar biasa yang terpancar dari Mu Zihe saat ia mengamati situasi yang sedang terjadi. Ia mencondongkan tubuh lebih dekat, matanya tertuju pada pria yang telah menimbulkan keributan ini. Sepertinya Mu Zihe menyesali kata-katanya sekarang, katanya dengan sedikit simpati dalam suaranya. Dia mencoba mencari cara untuk menjelaskan dirinya, tetapi tampaknya dia terlalu terkejut untuk berbicara. Dalam sekejap mata, amarah membara yang memenuhi dada Mu Zihe telah berubah menjadi ketakutan yang luar biasa. Keringat mengalir deras dari dahinya, membasahi pakaiannya. Itu adalah reaksi yang tidak disengaja, manifestasi fisik dari ketakutannya. Terlepas dari tahun-tahun kultivasinya dan instingnya yang tajam, dia tampak tidak menyadari bahwa dia berkeringat begitu deras. Pada saat itu, pikiran Mu Zihe dipenuhi oleh satu kesadaran yang sangat kuat, jika klan Badai Kacau memilih untuk bertindak melawan klan Mu, nasib mereka akan ditentukan. Dia tidak perlu mereka campur tangan secara langsung, sekadar petunjuk tentang keinginan mereka untuk melihat klan Mu hancur sudah cukup untuk mengumpulkan banyak orang yang bersedia membantu. Meskipun 8 klan bangsawan yang disebut-sebut itu berkuasa di dunia fana, pengaruh mereka di alam kultivasi bela diri sangat kecil. Memusnahkan mereka dengan sekali sentuhan jari bukanlah hal yang sulit sama sekali. Putra Mu Zihe, menyadari betapa gentingnya situasi tersebut, bangkit berdiri dan dengan gugup memohon, "Nyonya Siu Er, tolong." Namun, respons Siu Er sama sekali tidak ramah. Dia mencibir dan membalas, "Siapa yang mengizinkanmu memanggilku Siu Er?" Dua sosok gagah berbalut pakaian hitam, berdiri di sampingnya, meletakkan tangan mereka dengan kuat di gagang pedang, mata mereka memancarkan aura mematikan. Mereka hanya menunggu sepatah kata dari Siu Er untuk menghunus pedang mereka dan membelah kedua anggota klan Mu itu menjadi beberapa bagian. Putra Mu Zihe gemetar ketakutan sambil tergagap, Aku mengerti. Seharusnya aku tidak berbicara kepadamu dengan begitu sembarangan. Beberapa hari terakhir ini sangat berat bagi klanmu, dan emosi ayahku tak terkendali." Dia berbicara tanpa berpikir. Nyonya Siu Er hanya mendengus dan kemudian kembali duduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ayah dan anak dari klanmu itu berdiri di sana, benar-benar tercengang. Rasanya seperti mereka sedang berada di tepi jurang, tubuh mereka gemetar seolah-olah akan roboh kapan saja. Salah satu pria berpakaian hitam itu menatap tajam Mu Zihe dan mengeluarkan pernyataan yang jelas, "Pasukan pedang bayangan siap menerima perintahmu kapan saja." Setelah itu, dia berbalik dan berjalan pergi dengan cepat. Pada putaran lelang ini, manik dan tertinggi tak diragukan lagi telah diamankan oleh Siu Er, namun, para hadirin sudah tidak lagi mempedulikan kepemilikan manik tersebut. Saat Siu Er mengungkapkan identitasnya, takdir manik dan tertinggi itu telah ditentukan. Siapapun yang berani menawar lebih lanjut berisiko membangkitkan murka klan Badai Kacau, sebuah tindakan yang sama saja dengan mencari kematian. Rasa simpati kini bercampur dengan rasa senang melihat kesialan orang lain ketika para penonton merenungkan nasib buruk klanmu. "Sungguh nasib sial," bisik mereka satu sama lain. "Lihatlah orang-orang yang mereka kirim untuk mewakili mereka dalam lelang ini. Si muda kurang tenang dan telah berulang kali tersandung, mempermalukan klan mereka di depan semua orang. Si tetua bahkan lebih buruk, dia tidak hanya gegabah, tetapi juga kurang berpandangan jauh. Dia berhasil menjadikan kekuatan yang tangguh seperti klan Badai Kacau sebagai musuh bebuyutan mereka. Ketika mereka kembali ke klan mereka, para tetua klan mungkin akan menuntut hukuman berat atas kenekatan mereka, banyak yang mengamati dengan rasa puas." Guan Wansan, sang juru lelang, akhirnya meneriakkan, 1,5 juta, untuk ketiga kalinya dan mengetuk palu dengan bunyi yang keras. "Terjual." Tubuh Mu Zihe gemetar tak terkendali. Ia menyadari bahwa kekeras kepalaannya untuk menaikkan tawaran tidak hanya merugikan Guru Bai sejumlah besar uang, tetapi juga sangat menyinggung Siu dari surga. Ia melirik Guan Wansan, dan baru menyadari terlambat bahwa juru lelang telah berusaha mencegah hasil yang buruk ini. Mu Zihe menyesal karena gagal menyadari kebaikan itu pada saat itu.
Mu Zihe mengarahkan tatapan memohonnya ke arah Guan Wansan, suaranya hampir tak terdengar saat ia berbicara kepada juru lelang. Saudara Guan. Guan Wansan, dengan ekspresi tenang dan tak tergoyahkan, melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Aku hanyalah seorang pelayan rendahan di ruang penjualan, manusia biasa yang hari-harinya sudah dihitung. Bagaimana mungkin aku menerima gelar yang begitu akrab dari anggota terhormat Klanca? Aku tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, jawabnya, kata-katanya diwarnai dengan rasa rendah hati. Kepahitan Mu Zihe sangat terasa saat ia melanjutkan, Saudara Guan, tolong jangan berkata seperti itu. Tindakan saya tadi impulsif, dan saya sangat menyesalinya. Saya menyampaikan permintaan maaf yang tulus. Saya memohon kepada Saudara Guan untuk berbicara atas nama saya. Ia sangat menyadari bahwa ia telah mempermalukan dirinya sendiri di depan seluruh hadirin, dan harapan terakhirnya terletak di tangan Guan Wansan. Sebelum Mu Zihe menyelesaikan kalimatnya, Xiu'er menyela dengan nada dingin, mengapa lelang ini terhenti? Apa yang kita tunggu? Apakah Anda tidak lagi ingin melakukan bisnis di ruang lelang Ola Lingbao? Kata-katanya memecah ketegangan di ruangan itu, membuat Guan Wansan terdiam dan tidak mampu menjawab. Jelas terlihat bahwa Xiu dari surga tidak sedang dalam suasana hati yang pemaaf. Dalam situasi seperti itu, tidak seorang pun yang waras akan berani mengulurkan tangan membantu Mu Zihe. Tindakan seperti itu akan dianggap sebagai tantangan langsung terhadap klan Badai Kacau, sebuah kesalahan besar yang dapat merenggut nyawa seseorang. Mu Zihe melirik ke sekeliling ruangan, hanya untuk mendapati bahwa para hadirin telah mengalihkan pandangan mereka dan berpaling darinya. Seolah-olah dia membawa wabah mematikan, dan tidak ada yang ingin bersentuhan dengannya. Di tengah keputusasaannya, Mu Zihe berdiri di sana, tampak menua beberapa tahun dalam sekejap. Putranya mendekatinya dengan tenang dan berbisik, "Ayah." Barulah saat itu Mu Zihe tersadar dari lamunannya, sambil menghela napas panjang. Ia melambaikan tangannya dengan lemah dan menjawab, tidak perlu berkata lebih banyak. Dengan langkah yang tidak stabil, ia bangkit dari tempat duduknya dan terhuyung-huyung keluar dari ruang penjualan. Sikap Mu Zihe menyerupai mayat berjalan, kalah dan hancur. Putranya mengikuti di belakangnya dalam diam. Tidak seorang pun berusaha menghentikan mereka, mengucapkan selamat tinggal, atau bahkan mengakui kepergian mereka, bahkan staf ruang penjualan pun tidak. Ada pemahaman bulat di antara para penonton bahwa, setelah menyinggung Xiu dari surga, klanmu perlu segera pergi. Menunda lebih lama mungkin akan membuat mereka kehilangan satu-satunya kesempatan untuk lolos tanpa cedera. Orang-orang memperhatikan ayah dan anak itu keluar dari ruangan, tatapan mereka mirip dengan tatapan yang diarahkan pada tubuh-tubuh tak bernyawa yang diselimuti aroma malapetaka yang akan datang. Xiu'er mengamati kepergian mereka dengan cibiran, lalu segera mengalihkan perhatiannya dari mereka. Konsensus yang tak terucapkan sudah jelas. Jika Xiu dari surga menginginkan keburukan bagimu, menghindarinya akan menjadi usaha yang sia-sia. Bahkan hamparan dunia yang luas pun tidak dapat memberikan perlindungan. Klanmu, sepenting apapun itu, tidak memiliki peluang untuk bersembunyi secara efektif. Manik dan tertinggi kelima, lelang berlanjut, tetapi suasana terasa berat dengan peristiwa-peristiwa baru-baru ini, dan bayangan rumah Badai Kacau membayangi jalannya acara. Suara Guan Wansan yang berwibawa sekali lagi menggema di aula lelang, berhasil merebut kembali perhatian para hadirin. Semua mata tertuju pada panggung, menunggu penawaran selanjutnya. Kemudian, tanpa diduga, sebuah suara jernih dan tanpa emosi memecah keheningan. 1 juta, seru Xiu'er tanpa sedikit pun sentimen dalam nada suaranya. Keheningan menyelimuti ruangan, karena tak seorang pun berani menantang tawarannya. Guan Wansan, mungkin merasakan ketegangan di udara, menghela napas pelan dan langsung menyatakan, terjual. Tanpa menghitung sampai 3, dia menyegel kesepakatan itu dengan dentuman palu yang menggema. Desahan lega serentak menyebar di antara kerumunan. Suasana sempat mencekam, tetapi sekarang tampaknya keadaan kembali normal. Saat lelang berlanjut ke butir dan tertinggi ke-6, Xiu'er sekali lagi mengangkat papan penawarannya dan dengan tenang menawar, 1 juta. Kali ini, tawarannya memicu gumaman kejutan dari para hadirin. Tampaknya agak berlebihan bagi Lady Xiu'er untuk menawar sekali lagi. Seseorang tak kuasa menahan diri untuk menyuarakan pendapatnya, kami mengerti Anda kesal, tetapi ada batasnya. Kami sudah mengalah sekali, tetapi apakah Anda berencana untuk mengamankan semua manik-manik dan tertinggi? House of the Chaotic Storm memang tangguh, tetapi Anda tidak bisa berharap untuk menekan kami semua. Xiu'er dengan anggun bangkit dari tempat duduknya dan menjawab dengan tenang, mohon maaf. Ketidakpuasan saya sebelumnya tidak ada hubungannya dengan kalian. Saya bertindak atas perintah tegas dari tuan saya, yang telah menugaskan saya untuk mendapatkan 3 butir manik-manik dan selama lelang ini. Oleh karena itu, saya harus terus menawar. Saya sangat menghargai pengertian kalian. Yakinlah, kesabaran kalian akan terbayar di lain hari. Setelah penjelasan Xiu'er, suasana menjadi lebih tenang, meredakan ketegangan.
Bahkan ada yang menanggapi dengan hangat, Nyonya Siuer, tidak perlu meminta maaf. Jika Tuan Bai telah memberi Anda perintah, Anda berhak untuk mendapatkan manik-manik sebanyak yang Anda butuhkan. Jika saya memenangkan satu manik-manik, saya akan dengan senang hati memberikannya kepada Tuan Bai sendiri. Meskipun semua orang secara lahiriah mendukungnya, mereka diam-diam menggerutu tentang individu yang begitu berani membuat pernyataan yang begitu lancang. Betapa tidak tahu malunya orang itu. Namun, di saat yang sama, banyak yang menyesal karena tidak menjadi yang pertama menawarkan dukungan tersebut. Itu adalah cara mudah untuk membina hubungan baik dengan guru Bai. Sekalipun itu berarti tidak tahu malu, mengapa mereka tidak memanfaatkan kesempatan itu? Mereka tidak menyadari bahwa Chang Xiao dipenuhi rasa frustrasi. Dia sangat menyadari bahwa kemarahan Siuer sebelumnya hanyalah kedok, dan klanmu tidak berarti apa-apa di matanya. Namun, dia dengan licik menggunakan kepura-puraan kemarahan ini untuk mendapatkan 2 butir manik-manik dan tertinggi dengan harga serendah mungkin. Yang lebih membuat Chang Xiao kesal adalah ketidakmampuannya untuk menentang tindakannya. Lagi pula, dia telah membayar manik-manik dan itu dengan benar, dan harganya adil. Saat ia merenungkan hal ini, kewaspadaannya terhadap Siuer semakin meningkat. Dia mungkin seorang pelayan, tetapi statusnya jauh dari biasa. Siapakah Tuan Bai ini, dan pengaruh macam apa yang dimiliki keluarga Badai Kacau? Mengapa keluarga ini menanamkan rasa takut yang begitu besar pada semua orang? Selanjutnya, ketika lelang berlanjut ke manik dan tertinggi ke-7 dan seterusnya, persaingan meningkat secara dramatis. Perebutan 4 manik yang tersisa ini meningkat hingga mencapai proporsi yang mencengangkan, dengan banyak kelompok yang bersaing untuk memilikinya. Mereka bertekad untuk tidak menyerah selama mereka masih memiliki 1 koin pun. Manik dan ke-7 akhirnya terjual dengan harga fantastis 1.450.000, menetapkan standar harga tertinggi baru. Namun, manik dan ke-8 memecahkan rekor itu, mencapai harga yang mencengangkan 1.600.000. Skala perang penawaran telah menjadi benar-benar mengerikan. Lelang tersebut sudah dipenuhi berbagai emosi dan harga yang melambung tinggi, tetapi kegilaan mencapai puncaknya dengan manik dan ke-9, yang terjual dengan harga fantastis 1.750.000. Chang Xiao, yang sebelumnya dipenuhi rasa frustrasi, kini tersenyum lebar. Seolah-olah ia bisa membayangkan aliran kekayaan yang sangat besar mengalir ke pundi-pundinya, tak terbatas seperti sungai Changjiang yang perkasa. Namun, momen yang paling ditunggu-tunggu telah tiba, pengumuman manik dan tertinggi terakhir. Guan Wansan, sang juru lelang, hampir tidak dapat menahan kegembiraannya saat ia menyatakan, "Hadirin sekalian, ini adalah manik dan tertinggi terakhir dari lelang ini." Harga awal dan aturan penawaran tetap sama. Namun, Guan Wansan hampir tidak sempat menyelesaikan kalimatnya sebelum tawaran pertama langsung masuk. 1.075.000, seru seorang penawar. Dalam sekejap mata, beberapa suara serentak ikut berkomentar. 1.800.000. 1.085.000. 2 juta. Ruangan itu sejenak hening setelah tawaran fantastis 2 juta, seolah-olah semua orang menahan napas. Kemudian, tiba-tiba, sebuah suara lembut memecah keheningan, 2.250.000. Pada saat itu, semua mata tertuju pada sumber suara tersebut. Itu adalah suara yang seolah membawa beban tekad dan keinginan. Pembuat dan utama sekte Ling Yun, Si Yue, duduk di sana dengan gelisah, tatapannya tertuju pada Xiao Moyan. Ekspresinya seperti permohonan, diam-diam memohon padanya. Taruhannya belum pernah setinggi ini, dan persaingan untuk mendapatkan manik dan tertinggi terakhir ini telah mencapai puncaknya. Hasil dari perang penawaran yang sengit ini masih belum pasti, dan ketegangan di ruangan itu sangat terasa. Bab 47. Sang Guru Feng yang istimewa. Sang Guru Feng yang aneh. Dalam perjalanan hidup Si Yue secara keseluruhan, ini mungkin satu-satunya kesempatan yang akan dia miliki untuk meningkatkan kultivasinya secara signifikan. Prospek mendapatkan 1 butir dan memberikan secercah harapan, tetapi tentu saja tidak menjamin keberhasilan. Di sisi lain, 2 butir manik-manik dan akan lebih dari 2 kali lipat peluangnya. Xiao Moyan tak kuasa menahan napas, memahami makna mendalam dari momen ini. Saat ia mempertimbangkan nilai praktis Pei Yuan dan, ia tak kuasa menggelengkan kepala. Dalam keadaan normal, nilai maksimum 1 butir dan tidak akan melebihi 50.000 batangan perak. Namun, disinilah mereka, menyaksikan harga meroket hingga mencapai angka yang mencengangkan, yaitu 2.250.000 untuk 1 butir dan jumlah yang di luar akal sehat. Bahkan manik dan yang paling istimewa pun hampir tidak akan membenarkan harga setinggi itu. Namun, manik dan khusus ini berpotensi membuka jalan bagi pencapaian luar biasa bagi pembuat dan yang terampil. Bahkan bisa menentukan nasib masa depan suatu sekte. Para penawar yang tersisa, yang semuanya sebanding dengan sekte Ling Yun dalam hal kedudukan, sangat menyadari taruhannya. Meskipun ada perbedaan di antara mereka,
perbedaan tersebut bukanlah hal yang tidak dapat diatasi. Jika salah satu sekte yang bersaing berhasil mendapatkan manik dan ini dan memperoleh wawasan berharga darinya, mereka berpotensi melampaui sekte Ling Yun di masa depan, suatu prospek yang membuat Xiao Moyan sangat khawatir. Dia merenungkan situasi tersebut, pandangannya akhirnya tertuju pada balkon nomor 17. Masalah mendesak sekarang adalah Feng Ziling, gumamnya pada diri sendiri. Bisakah dia menghasilkan lebih banyak manik-manik dan tertinggi ini? Apakah dia membuatnya sendiri, ataukah itu hanya ditemukan secara kebetulan? Patriark, Si Yue menyela, kecemasannya sangat terasa. Kita tidak mampu mengambil risiko apapun. Setelah berpikir sejenak, Xiao Moyan menghela napas panjang. 3.150.000. Tawaran fantastis ini setara dengan lebih dari setengah dana yang dimiliki sekte tersebut. Jika ia gagal mendapatkan manik dan tertinggi dengan harga ini, ia tidak punya pilihan selain menyerah. Mengambil risiko lebih banyak lagi dari keuangan sekte dapat membahayakan operasional sehari-harinya. Dalam hatinya, Xiao Moyan bertekad, semakin banyak kekayaan yang kita kumpulkan di dunia fana ini, semakin baik. Desahan kaget dan gumaman tak percaya yang menyebar di antara kerumunan adalah bukti dari jumlah luar biasa yang baru saja ditawarkannya. 3.150.000 untuk satu butir manik-manik, jumlah yang tampak benar-benar gila. Namun bagi banyak orang, itu adalah pengingat yang jelas bahwa ada batasan, bahkan dalam hal kekayaan. Ada saat-saat ketika sumber daya seseorang bisa habis, sama seperti kekuatan fisik yang memiliki batasnya. Sekte-sekte yang bersaing memperebutkan butir dan terakhir mengamati langkah berani Xiao Moyan dengan pasrah. Mereka memahami bahwa menawar lebih tinggi tidak hanya tidak layak secara finansial tetapi juga akan menjadi tantangan publik terhadap sekte Ling Yun, sebuah penghinaan yang tidak ingin mereka ambil risikonya. Dampak dari tindakan gegabah Mu Zihe telah mengguncang kerumunan, seperti mengaduk sarang lebah. Itu adalah pesan yang jelas bahwa tidak ada yang berani macam-macam dengan mereka. Meng Wu Fei, yang berasal dari sekte King Yun, salah satu pesaing utama sekte Ling Yun, hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan takjub. Individu seberani Mu Zihe, mereka benar-benar langka di dunia ini, ujarnya dengan campuran geli dan jengkel. Dengan kepergian Meng Wu Fei, itu merupakan sinyal tersirat bahwa lelang telah mencapai kesimpulannya. Proses penawaran yang hiruk-pikuk yang telah menyita perhatian para hadirin akhirnya berakhir. Ketika semua orang mencoba menghubungi Feng Ziling, sosok misterius di balik acara tersebut, mereka dihadapkan pada kenyataan yang meresahkan, dia telah menghilang tanpa jejak, tanpa meninggalkan petunjuk yang jelas. Kepergian mendadak tokoh penting ini membuat mereka yang mengamati perilakunya sepanjang lelang merasa bingung. Seolah-olah dia adalah satu-satunya peserta, dengan sikap acuh tak acuh terhadap kehadiran orang lain. Namun, dia menghilang dari tempat kejadian tanpa ragu sedikitpun. Sementara itu, Chang Xiao mendapati dirinya berada di ruang resepsi VIP pribadi yang mewah, menikmati secangkir teh yang harum. Dengan berakhirnya lelang, kini saatnya baginya untuk mengklaim bagian hasil lelang yang memang layak ia dapatkan. Ia tak bisa menahan diri untuk merenungkan kemungkinan tindakan klanmu sebagai respons atas kekalahan mereka, rasa puas diri terpancar di wajahnya. Aku penasaran ingin melihat masalah apa yang mungkin ditimbulkan klanmu untukku kali ini, gumamnya. Mereka pasti sedang sibuk dengan masalah mereka sendiri saat ini. Pikirannya kemudian beralih ke House of the Chaotic Storm yang penuh teka-teki, sebuah entitas yang telah memainkan peran penting dalam kesengsaraan yang baru-baru ini dialaminya. House of the Chaotic Storm ini terdengar sangat berpengaruh, pikirnya sambil mengerutkan kening. Mereka telah merencanakan sesuatu melawan saya sejak lama. Saat ia sedang mempertimbangkan langkah selanjutnya, Guan Wansan masuk, ditemani oleh seorang akuntan. Ekspresi mereka menunjukkan sedikit rasa hormat saat menatap Chang Xiao, seolah-olah sedang melihat dewa. 10 butir manik Pei Yuan dan yang telah ia berikan telah menghasilkan pendapatan yang luar biasa sebesar 15.300.000. Jumlah uang ini melampaui perbandingan sederhana seperti mengubah batu menjadi emas, atau kue yang jatuh dari langit. Itu seperti gunung kekayaan yang sesungguhnya yang menghujani mereka. Saudara Feng, seru Guan Wansan dengan antusias, bergegas maju untuk menjabat tangan Chang Xiao. Selama bertahun-tahun, saya belum pernah menyaksikan lelang menghasilkan keuntungan yang begitu mencengangkan. Ini benar-benar keajaiban. 15 juta, 15 juta. Dengan senyum tenang, Chang Xiao mendengarkan pernyataan gembira Guan Wansan. Dengan sopan menarik tangannya, dia menjawab dengan nada acuh tak acuh, Guan Wansan, yang masih terlihat gembira, dengan antusias menggosok-gosokkan tangannya. Memang benar, Saudara Feng. Kali ini, sesuai kesepakatan kita akan mengklaim bagian kita sebesar 20% sebagai keuntungan. Namun, itu menyisakan Anda sejumlah besar 12 juta. Chang Xiao mengangguk, senyumnya sedikit menunjukkan kepuasan. 12 juta. Itu jumlah yang cukup signifikan.
Guan Wansan tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Intuisi tajamnya mendorongnya untuk mendekati Chang Xiao dengan hati-hati dan bertanya, "Saudara Feng, apakah ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Anda?" Senyum tipis dan penuh teka-teki menghiasi bibir Chang Xiao saat ia menjawab, tidak ada apa-apa." Ia menepis kekhawatiran apapun dengan lambaian tangannya dan menambahkan, "Tuan Guan, mohon atur agar barang-barang yang saya peroleh selama lelang dikirimkan kepada saya. Adapun uangnya," ia terkekeh pelan, "potong saja dari bagian saya." Guan Wansan langsung setuju, jaminannya mengalir begitu saja. Meskipun Chang Xiao telah memperoleh koleksi barang yang cukup banyak selama lelang, uang yang dikeluarkan hanya berjumlah 2.500.000 batangan perak. Dalam keadaan normal, ini akan dianggap sebagai jumlah yang cukup besar. Namun, jika dibandingkan dengan 12 juta yang akan diterimanya, jumlah itu tampak tidak berarti. Guan Wansan, seorang profesional berpengalaman di bidangnya, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sikap dan reaksi Chang Xiao jauh dari yang dia harapkan. Ekspresi Tuan Feng agak rumit, bahkan aneh, gumamnya dalam hati. Orang biasa akan sangat gembira jika mendapatkan kekayaan seperti itu. Mengapa dia begitu acuh tak acuh? Saat menyelesaikan formalitas yang diperlukan, Guan Wansan tetap bingung, pikirannya berpacu untuk menguraikan apa yang mungkin mengganggu Chang Xiao. Suasana dipenuhi ketegangan, dan dia tidak bisa memastikan penyebabnya. Chang Xiao mempertahankan sikap tenangnya, senyum tipis teruk di bibirnya saat ia mengamati perhitungan teliti yang dilakukan oleh akuntan. Dentingan sempoa yang berirama menjadi latar belakang momen perenungan yang tenang ini. Sementara itu, Guan Wansan bergulat dengan kegelisahan yang semakin meningkat. Apa yang mungkin telah merusak suasana hatinya, pikirnya cemas. Ini bukan masalah sepele, dia adalah tulang punggung bisnis kita. Kegagalan memenuhi harapannya dapat mengakibatkan kerugian besar bagi ruang penjualan. Akuntan itu, dengan keringat bercucuran di dahinya, akhirnya menyelesaikan perhitungannya. Setelah dikurangi biaya barang yang dibeli, penghasilan Tuan Feng berjumlah 7.550.000 batang perak, lapornya dengan patuh. Selain itu, mengenai pajak yang harus dibayarkan ke kas negara, kami telah menerima instruksi dari Tuan Guan untuk menanggung biaya tersebut. Namun, Chang Xiao menyela, nadanya terdengar tidak biasa. "Tidak perlu. Jangan merepotkan ruang lelang dengan jumlah yang sepele seperti itu," ujarnya, dengan sedikit nada acuh tak acuh. "Saya memiliki dana lebih dari cukup, dan manik-manik dan tertinggi itu tidak terlalu penting bagi saya. Lagi pula, Anda, Tuan," lanjutnya, berbicara kepada akuntan, "seharusnya bukan Anda yang menanggung beban pajak ini. Anda telah mengerahkan upaya luar biasa untuk lelang ini, dan penghasilan Anda seharusnya mencerminkan hal itu." Sebuah kesadaran tiba-tiba muncul di benak Guan Wansan. Dia mengerti apa yang telah membuat wajah Chang Xiao muram. "Ah, aku mengerti," pikirnya dalam hati. Yang membuatnya tidak puas adalah kenyataan bahwa 10 butir manik-manik dan tertinggi itu terjual dengan harga fantastis 15 juta, namun dia hanya menerima 500.000 untuk 5 butir yang dijualnya ke ruang lelang. Menurut standar lelang, 5 butir manik-manik dan itu seharusnya bisa terjual dengan harga 7 juta dan 500.000 batangan perak. Perbedaan antara 500.000 dan 7 juta dan 500.000 sangat mencolok. Itu kerugian besar yang bahkan anak kecil pun bisa memahaminya. Tidak heran dia tidak senang. Namun, dilema yang kini mereka hadapi adalah harga untuk 5 butir manik-manik dan telah disepakati bersama sebelumnya, dan bisnis, bagaimanapun juga, mengikuti aturannya sendiri. Chang Xiao tidak dapat secara wajar menggugat kesepakatan itu atau menarik diri darinya. Meskipun demikian, prospek menderita kerugian melebihi 7 juta tentu saja merupakan pil pahit yang sulit ditelan, terutama ketika kerugian itu menimpa individu yang telah mengambil keuntungan dari kemalangannya. Suasana di ruang lelang Lingbao Hall dipenuhi rasa tidak nyaman. Meskipun lelang yang sukses tersebut jelas telah menghasilkan keuntungan yang signifikan, ada masalah yang tidak bisa diabaikan. Ruang lelang tersebut beroperasi berdasarkan komisi, memperoleh 20% dari total harga penjualan, yang dalam kasus ini berjumlah hampir 3 juta batangan perak. Guan Wansan, manajer yang cerdas, telah memahami betapa seriusnya situasi ini. Namun, ia juga sangat menyadari bahwa ini bukanlah masalah yang dapat ia selesaikan secara sepihak. Situasi ini telah berkembang menjadi dilema yang rumit. Guan Wansan juga memahami hal lain, gagal memuaskan Tuan Feng, yang dikenal sebagai Chang Xiao di sini, tidak akan berdampak baik untuk transaksi di masa mendatang. Meskipun ruang penjualan telah memperoleh keuntungan besar kali ini, pelanggan yang tidak puas ini dapat dengan mudah mengalihkan bisnisnya yang berharga ke tempat lain, tanpa perlu mengeluh sedikitpun. Waktu terasa berjalan sangat lambat saat Chang Xiao dengan santai menyeruput teh berteko demi berteko sementara Guan Wansan bergulat dengan situasi tersebut. Keringat mengucur di dahinya saat akhirnya ia kembali kepada Chang Xiao, menawarkan senyum hangat yang menyembunyikan kecemasannya.
Saudara Feng, mohon maaf atas keterlambatannya, ia memulai. Saya telah berkonsultasi dengan atasan kita, dan bersama-sama, kami telah mencapai keputusan. Chang Xiao membalas tatapannya, ekspresinya sulit ditebak saat dia mendesak, tolong, jelaskan padaku. Keputusan apa yang telah diambil? Dengan nada tulus, Guan Wansan melanjutkan, kami, Balai Penjualan Lingbao, menyadari bahwa ketika Anda dengan murah hati menjual 5 butir manik-manik tertinggi itu kepada kami pada lelang sebelumnya, kami mendapatkan penawaran yang luar biasa. Kami sangat berterima kasih atas kemurahan hati Anda, dan meskipun Anda, Saudara Feng, belum menyampaikan keluhan apapun, kami percaya bahwa kami tidak dapat begitu saja menerima kebaikan seperti itu tanpa membalasnya. Dia mengamati reaksi Chang Xiao dengan saksama saat berbicara, kata-katanya dipenuhi dengan kesopanan dan rasa hormat. Gumaman lembut dan penuh perenungan keluar dari bibir Chang Xiao, ekspresi berpikir terlintas di wajahnya. Guan Wansan memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan tawaran dari ruang lelang. Sehubungan dengan hal ini, kami telah memutuskan untuk menawarkan barang-barang yang Anda menangkan dalam lelang baru-baru ini sebagai hadiah, tanpa biaya apapun. Ini hanyalah sedikit tanda penghargaan kami. Kami sangat berharap Anda tidak merasa terpaksa menolak tawaran ini. Manajer itu tersenyum dengan penuh keyakinan, dan matanya memancarkan secercah harapan. Namun, Chang Xiao memiliki pemikirannya sendiri. Bagus sekali, gumamnya dalam hati. Kau menawarkan barang-barang senilai sekitar 3 juta dan berani menyebutnya hadiah kecil. Dan kau bahkan memohon agar aku tidak menolak. Kekayaanmu sungguh berbicara banyak. Secara lahiriah, ia memasang ekspresi pertimbangan yang ragu-ragu. Ia memulai, nadanya bergetar. Harus kukatakan, proposal ini sepertinya agak tidak pantas. Lagi pula, kita sudah punya kesepakatan. Aku merasa cenderung menolak tawaranmu. Ia berhenti bicara, menyelingi kata-katanya dengan tawa kecil yang penuh pengertian. Bab 48. Mutasi Ruang Bola. Mutasi Ruang Bola. Guan Wansan dan akuntan ruang penjualan saling bertukar pandangan penuh arti, pikiran mereka bergema dengan rasa jijik, lihatlah seringai lebar itu, dan dia bilang itu tidak pantas, bahwa dia tidak bisa menerimanya. Apakah ada sesuatu yang tidak akan diterima orang ini dengan senyum seperti itu yang terpampang di wajahnya? Secara lahiriah, Guan Wansan mempertahankan sikap antusias. Tidak. Kami sangat senang Anda menghargai isyarat tersebut, jawabnya dengan penuh semangat. Tentu saja, saya menghargainya. Anda bisa memberikan hadiah kecil seperti ini 10 kali sehari, dan saya tidak akan pernah bosan menerimanya, gumam Chang Xiao dalam hati. Namun, ekspresi luarnya tetap menjaga keseimbangan yang halus antara kesopanan dan keramahan. Dia menggosokkan kedua tangannya dan menjawab dengan senyum yang terlatih, Anda sebenarnya tidak perlu repot-repot, tetapi akan tidak sopan jika menolak tawaran yang begitu murah hati. Anda benar-benar terlalu baik, Tuan Guan. Anda dan saya, sekarang kita berteman. Saat berbicara, Chang Xiao bahkan menepuk bahu Guan Wansan dengan hangat, matanya dipenuhi rasa persahabatan. Otot-otot wajah Guan Wansan berkedut tanpa disadari. Aku sudah tahu. Aku mengerti dirimu, pikirnya. Jika aku tidak menyerah dan menawarkan uang ini padamu, kau tidak akan pernah berteman denganku. Dengan ucapan perpisahan yang sopan, Chang Xiao keluar dari ruang lelang, membawa tas-tas yang penuh dengan harta karun yang baru saja ia temukan. Ia melewati para staf dengan ekspresi puas, berjalan melalui pintu belakang dan naik ke tandu pribadi milik ruang lelang. Dengan membawa banyak hasil yang memuaskan, ia kembali ke kediamannya. Memang, deskripsi, hasil yang melimpah, tampak tepat. Chang Xiao telah memperoleh sekitar 7 bahan medis langka, 1 keping berharga dari Hades Kosmik, dan sekantong pasir kristal langit, benar-benar panen yang berlimpah. Namun, uang kertas perak dan emas itu menjadi beban. Kapasitas ruang terbatas, dan di luar ambang batas tertentu, bahkan uang kertas tipis pun bisa terasa menyesakkan. Karena itu, Chang Xiao memutuskan untuk hanya membawa 500 lembar uang kertas, masing-masing senilai maksimal 5.000 batangan perak. Sisa uangnya akan disimpan sementara di ruang penjualan. Guan Wansan langsung menyetujui permintaan Chang Xiao, gembira dengan prospek menyimpan sejumlah uang yang signifikan di ruang penjualan. Ia tak kuasa berpikir, sekarang setelah kau menitipkan uang sebanyak ini kepada kami, bagaimana mungkin kau memutuskan hubungan dengan perusahaan kami? Saat tandu itu melanjutkan perjalanan, kedua pengangkutnya segera menyadari ada sesuatu yang aneh. Tandu itu terasa sangat ringan, seolah tak lagi membawa beban penumpang sebelumnya. Bingung, mereka menghentikan tandu itu dan mengintip ke dalam, hanya untuk menemukan bahwa pria yang duduk di sana beberapa saat sebelumnya telah lenyap begitu saja. Kedua pengangkut itu saling bertukar pandangan tak percaya, sejenak berpikir bahwa mereka telah bertemu dengan hantu. Sementara itu, Chang Xiao berjalan di jalanan dengan orang pria yang kantongnya penuh emas. Kegembiraannya berlipat ganda. Pertama,
Ia telah memperoleh kekayaan yang cukup besar di kehidupan keduanya ini, dan kedua, penyerapan 4 dari 7 bahan medis ke dalam lingkup ruangnya merupakan kejutan yang menyenangkan. Adapun 3 bahan medis yang tersisa, Chang Xiao dengan mudah menyerap dan memasukkannya ke dalam persediaannya, membuangnya seperti lobak layu. Dia sangat terampil dalam proses ini, dengan kemampuan yang hampir bawaan. Namun, yang benar-benar membuatnya takjub adalah bahwa pasir kristal langit juga telah sepenuhnya diasimilasi oleh lingkup spasial. Meskipun kegunaannya saat ini masih menjadi misteri, penerimaan lingkup spasial terhadapnya menunjukkan nilai intrinsiknya. Perkembangan luar biasa lainnya menanti Chang Xiao dengan Cosmic Hades, sebuah benda yang telah berpindah tangan berkali-kali melalui berbagai lelang, hingga akhirnya menemukan pemilik yang sah, bola ruang angkasa milik Chang Xiao. Seperti kristal surgawi murni, benda itu diserap ke dalam bola ruang angkasa dengan suatu tujuan. Dari segi kekuatan, Hades kosmik bahkan melampaui kristal surgawi murni dengan selisih yang cukup besar, melepaskan ki yang sangat dingin saat memasuki bola tersebut. Bersamaan dengan itu, kristal surgawi murni terus memancarkan ki yang sangat panas. Kedua energi yang berlawanan ini bercampur dalam lingkup spasial. Namun, energi kristal surgawi murni jelas lebih lemah dan membutuhkan bantuan dari bahan-bahan obat lain yang diserap untuk menahan ki yang dingin. Akibatnya, suhu spasial mulai menurun secara bertahap. Selain energi transformatif, seluruh lingkup ruang tampak jatuh ke dalam keadaan tenang. Energi dari bahan-bahan obat mengalir di bawah bola, dan sebagian besar diserap oleh bola itu sendiri. Di atas lempengan giok yang ditempatkan di ujung terowongan, beberapa butir dan baru muncul. Setelah diperiksa lebih teliti, Chang Xiao tak kuasa menahan kegembiraannya. Manik-manik dan yang baru terbentuk ini memiliki kualitas terbaik, dengan awan dan yang sangat didambakan. Di antara 10 manik-manik dan tertinggi, 8 di antaranya adalah manik-manik Pei Yuan dan, sedangkan 2 sisanya adalah manik-manik dan berwarna ungu, yang memancarkan kilau metalik yang mengkilap. Dan ablusi tulang. 1 tingkat di atas Pei Yuan dan ini dirancang khusus untuk memurnikan otot dan tulang tubuh, mengusir kotoran. Bagi para kultivator yang bercita-cita tinggi, ini menjanjikan masa depan yang lebih cerah. Ini bukan sekadar kiasan, 10 butir Bone Ablutionary dan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas Jing dan Mai seorang kultivator. Terlepas dari seni bela diri yang mereka tekuni setelahnya, mereka akan mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dan seperti ini adalah impian banyak kultivator pemula, terutama mereka yang belum membangun fondasi mereka. Di alam King Yun, dan pembersihan tulang relatif umum. Namun, di negeri Hanyang, alam dengan kultivasi yang lebih rendah, benda itu memiliki nilai yang sangat besar. Bahkan sekte-sekte besar pun hanya memiliki sedikit dari manik-manik dan berharga ini. Biasanya, hanya murid-murid yang paling luar biasa yang cukup beruntung untuk menggunakannya, sementara murid-murid biasa tidak akan pernah memiliki akses. Chang Xiao takjub melihat kemampuan baru bola spasial itu untuk menghasilkan ramuan pemurapan tulang. Ini merupakan peningkatan kualitas yang signifikan. Namun, perhatiannya segera beralih ke telur misterius itu. Proses penyerapan energinya terus membingungkannya. Sambil mengerutkan kening merenung, Chang Xiao mengamati telur itu dan mendeteksi sesuatu yang baru. Urat-urat misterius tampaknya muncul di permukaannya, dan ukurannya tampak bertambah besar. Namun, dia tetap skeptis, bertanya-tanya apakah itu hanya ilusi. Namun demikian, ada satu perubahan yang tak terbantahkan, warna telur tersebut menjadi jauh lebih cerah. Setelah mengamati telur itu dengan saksama, Chang Xiao tak kuasa menahan diri untuk bergumam frustrasi, telur malang, kapan kau akan menetas? Berapa banyak lagi sumber daya kultivasi yang harus kau serap? Chang Xiao mengalihkan perhatiannya ke area penanaman yang ramai, dan beban yang sebelumnya menekan dadanya mulai menghilang. Di tengah perkebunan, tanaman Heaven's Qian berdiri tegak dan kokoh. Tanaman itu telah menebal hingga sebesar mangkuk dan mencapai ketinggian yang mengesankan yaitu 16 meter, dengan tajuk yang membentang hampir 10 meter lebarnya. Setiap helai daunnya yang hijau berkilauan seperti zamrud yang mempesona, memancarkan kelembutan yang menakjubkan. Itu bukan lagi sekadar cian surga, ia telah berkembang menjadi tahap awal pohon budidaya teh. Tentu saja, Chang Xiao tak kuasa menahan senyum gembiranya. Keempat bahan obat yang baru diperoleh itu telah berakar di sudut utara, selatan, timur, dan barat area perkebunan. Chang Xiao dapat merasakan vitalitasnya yang tinggi di dalam lingkup spasial. Dia dengan cepat menghitung garis waktu dan takjub dengan hasilnya. Ketika ia pertama kali memperoleh cian surga, tanaman itu sudah berusia lebih dari 9.000 tahun dan masih membutuhkan ratusan tahun lagi untuk berkembang menjadi pohon budidaya teh. Tetapi sudah berapa lama sejak tanaman itu memasuki ranah spasial? Hanya 5 atau 6 hari. Pohon itu tidak hanya tumbuh menjadi pohon budidaya teh, tetapi juga melewati tahap bayi dan memasuki tahap awal pertumbuhan. Kecepatan pertumbuhan di dalam lingkup ruang jauh melampaui kecepatan di luarnya, meskipun perbandingan yang tepat memerlukan penelitian ilmiah.
Saat sedang menikmati pertumbuhan bahan-bahan obat yang luar biasa, Chang Xiao tiba-tiba merasakan bola ruang bergetar, menyebabkan sensasi yang mengkhawatirkan yang mengindikasikan keruntuhan yang akan segera terjadi. Tekanan hebat melonjak dari segala arah, berkumpul tanpa henti menuju pusat bola. Sebelum sempat bereaksi, Chang Xiao mendapati dirinya terlempar keluar dari ruang angkasa secara paksa. Lemparan ini jauh lebih kuat daripada pengalaman sebelumnya, membuatnya merasa tak berdaya dan bingung, seperti daun yang tersapu ombak di laut yang bergejolak. Mual dan pusing melandanya saat dunia tampak berputar tak terkendali. Bingung dan tak berdaya, ia bergumam pada dirinya sendiri, apa yang terjadi? Usahanya untuk meredakan mual dengan menutup mata ternyata sia-sia, dan ia berjuang mencari sesuatu untuk bersandar. Ia terpaksa berjongkok di tanah, tangannya berusaha meraih sesuatu untuk menopang tubuhnya. Sensasi menyakitkan ini berbeda dari apapun yang pernah dia alami sebelumnya, baik di kehidupan sebelumnya maupun di kehidupan ini. Pikiran Chang Xiao berkecamuk liar saat dia merasakan kekuatan spiritualnya terkuras, membuatnya benar-benar bingung. Saat kekuatan spiritualnya semakin menipis, Chang Xiao tidak tahan lagi. Dia jatuh ke tanah dan kehilangan kesadaran. Namun sebelum menyerah, dia berpegang teguh pada satu pikiran, kumohon, jangan biarkan siapapun melihatku seperti ini. Untuk sementara ini, aku masih Feng Ziling. Namun, takdir seringkali punya cara untuk bertentangan dengan keinginan seseorang. Saat Chang Xiao tergeletak tak sadarkan diri di tanah, sekelompok orang mendekatinya dengan langkah teratur. Di depan mereka adalah seorang wanita muda dengan pakaian berwarna biru muda, wajahnya sebagian tertutup oleh kerudung sutra yang halus. Di belakangnya mengikuti dua sosok parubaya, seorang pria dan seorang wanita. Wanita parubaya itu ragu-ragu dan mengerutkan kening saat berbicara kepada wanita muda itu, "Nyonya, haruskah kita kembali, atau?" Kata-katanya terhenti, meninggalkan pertanyaan itu menggantung di udara. Wanita muda berbaju cian, yang identitasnya sebagai penawar teratai tinta generasi melawan Chang Xiao di lelang telah terungkap, merenungkan situasi tersebut. Bab 49. Tertangkap. Tertangkap. Di sudut kerajaan Chen yang ramai, di bawah langit biru cerah, seorang gadis dengan senyum lembut di wajahnya menoleh ke teman-temannya dengan nada suara yang hangat. "Tidak perlu terburu-buru," katanya, "kita melakukan perjalanan ke kerajaan Chen dengan suatu tujuan, untuk menyelami adat istiadat setempat dan menyaksikan lanskap politik yang terus berkembang. Tetapi yang terpenting, kita di sini untuk mengamati dengan saksama perebutan kekuasaan yang sedang berlangsung di antara para pangeran." Temannya mengangguk setuju, mata mereka dipenuhi tekad. "Memang, itulah misi kita. Kami berasal dari kerajaan Lan Feng," lanjut gadis berbaju biru muda itu, kata-katanya mengandung sedikit keseriusan. "Jika kami bercita-cita untuk menegakkan supremasi kami di negeri ini, kami harus selalu waspada terhadap hal-hal penting ini." Setelah mengucapkan kata-kata itu, gadis itu berbelok di sudut, dan langsung berseru, "Oh," dengan heran saat ia menemukan pemandangan yang tak terduga. Di hadapannya terbaring Chang Xiao yang tak sadarkan diri. Sikapnya berubah seketika, matanya menyipit dengan intensitas yang baru. "Mungkinkah?" bisiknya, suaranya penuh kekhawatiran. "Bukankah dia orang yang kita temui di lelang, pemilik manik-manik dan yang luar biasa itu?" Seorang wanita parubaya melangkah maju, membenarkan kecurigaan gadis itu. "Ya, postur tubuhnya, perawakannya, dan rahang persegi yang khas itu. Ini tidak diragukan lagi adalah orang yang dikenal sebagai Feng." Gadis berbaju cian itu merasakan perasaan cemas dan gelisah yang memuncak dalam dirinya. Ia melirik sekeliling dengan cepat dan berbicara dengan tekad yang cemas, dia jelas telah diserang. Tangannya terulur untuk memeriksa tanda-tanda kehidupan, jari-jarinya dengan lembut menyentuh leher Chang Xiao. "Dia masih bernapas," ujarnya lega. Sambil menegakkan tubuh, dia mulai memberi perintah. "Bibi Hua, tolong ambil kereta dengan tenang dan diam-diam. Kita harus membawanya ke kediaman kita di kerajaan Chen tanpa menarik perhatian yang tidak diinginkan. Aku punya firasat kuat bahwa pria ini, dia bisa terbukti sangat berharga di hari-hari mendatang." Bibi Hua buru-buru pergi mencari kereta kuda. Sementara itu, gadis berbaju cian mengangkat kakinya dan menepuk ringan tubuh Chang Xiao 3 kali, pah pah pah, yang secara efektif menyegel 3 titik akupuntur utamanya. Baik dia terbangun atau tetap tidak sadar, kemampuan bela dirinya akan menjadi tidak berguna untuk waktu yang akan datang. Kemudian, ia merogoh tasnya, mengambil sebutir manik-manik dan meletakkannya dengan lembut ke mulut Chang Xiao. Dengan serbet hitam, ia menutupi wajahnya, sambil memberi instruksi kepada temannya, "Tuan Zhao, tolong gendong dia di punggung Anda. Berhati-hatilah dan pastikan tidak ada yang melihat wajahnya." "Tentu, Nyonya," jawab Tuan Zhao dengan patuh, sambil membungkuk untuk mengangkat Chang Xiao ke punggungnya. Gadis berbaju cian itu mengulurkan tangannya sekali lagi, kali ini melakukan penggeledahan menyeluruh pada tubuh Chang Xiao. Tangannya menyelip di bawah pakaiannya, dan dia berdiri di sana, bingung dan terkejut. Ia bergumam pada dirinya sendiri,
selain beberapa lembar uang, tidak ada apapun padanya. Tampaknya pemilik manik-manik dan tertinggi ini memang menjadi sasaran perampokan. Meskipun membawa barang-barang berharga seperti itu, ia secara terang-terangan memamerkan kekayaannya, menjadikannya sasaran utama. Tapi yang membingungkan saya adalah ini, mengapa para perampok tidak mengambil uang kertas ini, yang memiliki nilai yang cukup besar. Apakah mereka tidak tertarik pada uang, atau mungkin ada hal lain sama sekali? Mungkin, gumamnya, para pelakunya bukan berasal dari alam fana ini. Jika memang begitu, lanjutnya, alisnya berkerut karena berpikir keras, lalu siapa, atau apa, sebenarnya mereka? Mungkinkah ada kekuatan misterius yang berperan di balik semua ini? Gadis berbaju cian itu merenung keras, suaranya dipenuhi rasa heran dan penasaran. Temannya mengangguk setuju, dengan ekspresi hangat dan tulus di wajahnya. Memang, situasi ini cukup membingungkan dan di luar pemahaman kita. Saat ia merenungkan kejadian misterius itu, sensasi aneh tiba-tiba menjalar di telapak tangannya. Terkejut, ia menarik tangannya dari tubuh Chang Xiao seolah tersengat listrik. Wajahnya, yang tersembunyi di balik kerudung, tidak menunjukkan ekspresi apapun, tetapi lehernya tampak memerah. Sambil mengutuk dirinya sendiri karena kelupaan, dia bergumam pelan, apa yang terjadi padaku? Mengapa aku sampai melamun dan memasukkan tanganku ke dalam pakaian pria begitu lama? Namun, pikirannya tiba-tiba berubah arah. Ia menghirup udara dengan lembut, merenungkan aroma yang telah mencapai indranya. Gumamnya, aroma pria ini tidak menyengat. Aroma ini membawa esensi kemurnian, seolah-olah ia telah melepaskan kenajisan dunia fana. Dengan memiliki tubuh yang dimurnikan, dia pasti seorang kultivator tingkat tinggi, simpulnya, suaranya terdengar yakin. Ini berarti bahwa orang yang merampoknya pasti memiliki kekuatan yang jauh lebih tinggi, cukup untuk melumpuhkannya tanpa meninggalkan jejak luka sedikitpun. Oleh karena itu, lanjutnya, tatapannya terfokus, perampok itu setidaknya harus memiliki kekuatan kultivator tingkat di Yuan tingkat 6. Untuk menentukan penilaian yang akurat, kita harus menunggu kebangkitan orang ini dan memastikan tingkat kultivasinya. Sementara itu, Tuan Zhao muncul dari gang sambil menggendong Chang Xiao yang wajahnya masih tertutup kain hitam. Sebuah kereta kuda terlihat tidak jauh dari lokasi mereka, dengan seorang wanita parubaya berjalan di sampingnya. Tanpa ragu-ragu, gadis berbaju biru muda itu meraih Chang Xiao dan masuk ke dalam kereta, diikuti dari dekat oleh wanita parubaya. Tuan Zhao memilih untuk tidak bergabung dengan mereka, sebaliknya, ia melemparkan sejumlah besar emas kepada kusir dan menyatakan, saya akan menaiki kereta ini. Dengan itu, ia melompat ke kursi pengemudi, merebut cambuk, dan mencambuknya, mendorong kuda itu maju. Kereta itu pun mulai melaju dengan mantap. Duduk di depan, Tuan Zhao menjuntaikan kakinya dengan santai, matanya memancarkan sedikit daya tarik yang penuh teka-teki. Ia tampak seperti kusir berpengalaman, mampu bersikap seperti naga atau harimau sesuai kebutuhan, suatu keterampilan yang luar biasa. Bahkan saat kereta itu perlahan menghilang dari pandangan, kusir tetap dalam keadaan melamun. Mungkinkah benar-benar ada seseorang yang mau menukar kereta tua dengan sepotong emas berkilauan yang begitu besar, gumamnya keras-keras, sambil dengan gembira memasukkan logam mulia itu ke dalam sakunya. Emas ini pasti bernilai setidaknya 30 kereta seperti milikku. Sepertinya keberuntungan sedang tersenyum padaku hari ini. Rasanya seperti kue jatuh dari langit. Akhirnya tersadar dari lamunannya, kusir itu memutuskan, baiklah, aku harus menginvestasikan rezeki tak terduga ini dengan bijak. Banyak yang bisa dilakukan dengan uang ini, pakaian baru untuk istriku, makanan yang lebih baik untuk putra dan putriku, dan pendidikan untuk anak-anak. Sudah saatnya mereka memiliki masa depan yang lebih cerah, tidak seperti masa depanku yang dihabiskan sebagai kusir. Saat ia merenungkan kekayaan barunya, bayangan masa depan yang makmur terlintas di benaknya, menghadirkan senyum di wajahnya. Sementara itu, tubuh Chang Xiao berkedut tak terkendali, bahkan dalam keadaan tidak sadar. Jing dan Mei-nya tampak hampir meletus, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan di seluruh tubuhnya. Meskipun wajahnya menunjukkan kerutan kesakitan, dia tetap teguh, tanpa mengeluarkan suara yang terdengar. Gadis berbaju cian itu dengan lembut membaringkannya di kursi kereta, matanya tertuju pada gerakan aneh Jing dan Mei-nya, yang tampak menggeliat seperti cacing tanah di bawah kulitnya. Dia menyadari bahwa pria itu sedang menahan rasa sakit yang luar biasa setiap saat, dan dia tak kuasa menahan desahan empati dan keprihatinan. Perbuatan jahat apa yang dilakukan perampok itu terhadapnya? Sungguh tidak manusiawi. Lamanya ia pingsan dan penderitaan terus-menerus yang dialaminya sungguh membingungkan. Aku sudah mencoba berbagai cara, tetapi aku masih belum menemukan solusi atau petunjuk apapun mengenai teknik ini, gumam gadis berbaju cian itu, suaranya dipenuhi kekhawatiran yang tulus. Temannya, wanita parubaya itu, memiliki perasaan yang sama. Memang, jawabnya, dengan nada yang sedikit marah. Pelaku menunjukkan kurangnya pengendalian diri yang mengejutkan. Mereka tidak hanya merampoknya, tetapi juga menyiksanya dengan begitu kejam.
Rasanya lebih baik mengakhiri penderitaannya sekarang daripada membuatnya mengalami rasa sakit yang luar biasa ini. Ini sangat menjengkelkan. Mereka telah menyaksikan banyak sekali tindakan kekerasan dan kematian dalam pekerjaan mereka, tetapi teknik keji ini adalah pengalaman mengerikan pertama bagi mereka. Tampaknya teknik ini dirancang untuk mengekstrak inti penderitaan dari korbannya, memaksa mereka untuk memohon pembebasan yang hanya dapat diberikan oleh kematian. Meskipun begitu, ujar gadis berbaju cian sambil tersenyum, tidak heran jika pria ini adalah pemilik dan tertinggi. Dia memiliki daya tahan yang luar biasa. Bahkan seorang kultivator ulung, ketika mengalami penderitaan ekstrim saat tidak sadar, kemungkinan besar akan berteriak kesakitan. Namun, dia belum mengeluarkan satu jeritan pun. Itu benar-benar luar biasa. Suaranya mengandung nada kekaguman saat ia melanjutkan, seorang pria dengan tekad yang begitu teguh. Adakah sesuatu di dunia ini yang tidak dapat ia capai? Untuk membuat manik-manik supreme dan legendaris, ia pasti memiliki kemauan yang luar biasa. Saya semakin yakin bahwa supreme dan dalam lelang ini berasal dari pria ini. Kereta kuda itu melanjutkan perjalanannya dengan tenang di sepanjang jalan, mendekati gerbang selatan kota Chensing. Setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, mereka tiba di pintu masuk sebuah kediaman yang cukup besar, dan kereta kuda itu berhenti. Dengan isyarat dari Tuan Zhao, pintu kereta terbuka. Tik-tak tik-tak, terdengar suara gemerisik dari pintu masuk. Pintu itu segera ditutup di belakang mereka. Di dalam gerbong, Chang Xiao tetap tidak menyadari perubahan di sekitarnya. Ia merasa seolah-olah terombang-ambing di lautan yang bergejolak, dihantam oleh ombak ganas yang tak henti-hentinya, dan setiap saat, ia bisa tenggelam ke dasar laut. Sadar bahwa satu-satunya jalan keluar adalah berpegang teguh pada jati dirinya dengan tekad yang tak tergoyahkan, Chang Xiao mengertakkan giginya dan menahan siksaan itu sebisa mungkin. Dia menutup diri dari segala sesuatu di luar batas alam bawah sadarnya. Tanpa disadarinya, ia telah menjadi tawanan, pion di tangan orang lain, seperti sepotong daging yang menunggu pisau tukang jagal. Saat getaran akhirnya mereda, tubuh Chang Xiao telah menahan lebih dari 70 kali keringat deras. Seandainya bukan karena perhatian gadis berbaju cian itu, yang didorong oleh statusnya sebagai pemilik dan tertinggi, dia pasti akan merana menjadi kerangka karena dehidrasi. Itu adalah pikiran yang menyedihkan. Mereka tidak menyadari, gadis berbaju cian itu tanpa sengaja telah menjadi penyelamat sosok mitos. Xiao Monarch. Namun, pada saat ini, baik sang penyelamat maupun yang diselamatkan tidak menyadari hubungan takdir mereka. Bab 50. 9 ruang. 9 ruang. Ketika Chang Xiao akhirnya pulih sepenuhnya dan sadar, naluri pertamanya adalah menyelami jauh ke dalam relung pikirannya dan mengakses ruang misterius, mencari jawaban atas peristiwa-peristiwa kacau yang baru saja terjadi. Pada hari ia diusir secara paksa dari ruang angkasa, ia diliputi rasa takut yang luar biasa bahwa alam yang menakjubkan ini berada di ambang kehancuran. Pikiran tentang runtuhnya ruang angkasa membayangi dengan mengerikan, sebuah pertanda buruk yang akan terbukti membawa malapetaka bagi Chang Xiao. Namun kini, di saat jeda ini, lokasi dan lingkungannya menjadi kurang penting dibandingkan dengan kelegaan karena masih hidup. Tindakan pertamanya adalah memasuki kembali ruang angkasa, dan apa yang ditemuinya membuatnya benar-benar tercengang. Apakah ini ruang yang sama yang pernah kukenal? Chang Xiao takjub, karena bukan kehancuran yang terjadi, melainkan transformasi. Rekonstruksi mungkin merupakan istilah yang terlalu kuat untuk menggambarkannya, detail tempat itu sebagian besar tetap tidak berubah. Namun, seluruh area telah dibagi menjadi 9 bagian yang berbeda, yang masing-masing memancarkan energi yang unik. Di jantung ruang tersebut terdapat sebuah telur, dan telur itu berfungsi sebagai inti, yang melahirkan 9 bagian yang berbeda. Bagian-bagian ini membentang ke segala arah, depan, belakang, kiri, kanan, atas, masing-masing dapat dibedakan berdasarkan warnanya yang khas, secara efektif menciptakan 9 ruang berbeda di dalam ruang itu sendiri. Wilayah paling atas menyimpan Hades kosmik, yang memancarkan aliran ki dingin berwarna biru es yang terus-menerus. Ruang ini tampak kurang dimanfaatkan, bahkan kurang dari 1% dari kapasitasnya yang terisi. Di bawahnya terbentang ruang berwarna gading yang menyimpan kristal surgawi murni, yang juga kurang dimanfaatkan. Di sebelah kiri, sebuah ruang yang dipenuhi dengan tanaman berharga, memancarkan energi sian yang semarak, namun masih jauh dari mencapai potensi penuhnya. Ruang lainnya berisi pasir kristal langit, yang jumlahnya sedikit dibandingkan dengan apa yang ada di depannya. Namun, 5 ruang yang tersisa benar-benar tandus. Dunia 9 elemen, sebuah kesadaran terlintas di benak Chang Xiao saat ia mengamati 9 bagian yang berbeda tersebut. Di setiap bagian ini, kata-kata yang melayang dapat terlihat di udara, mendefinisikan atribut unik dari setiap ruang. Ruang langit. 9 ruang, masing-masing dengan esensi yang mendefinisikannya sendiri. Hades kosmik bersemayam di ruang langit, sementara kristal surgawi murni menempati ruang jiwa.
Ruang kayu adalah rumah bagi pohon budidaya teh dan flora berharga lainnya, yang semuanya berkontribusi pada Qi-Qian. Ruang emas menyimpan pasir kristal langit, meskipun tidak sepenuhnya terisi. Adapun 5 lainnya, mereka tetap kosong, menunggu untuk diisi dengan atribut yang sesuai dengan nama mereka. Sesaat kemudian, 16 kata muncul dari kehampaan, berputar dengan kecepatan yang menakjubkan sebelum melesat melewati mata Chang Xiao. Kata-kata itu berubah menjadi awan ungu halus, yang kemudian mengembun menjadi ki ungu yang cerah, dan akhirnya menemukan jalannya ke ruang angkasa. Untuk menyatukan 9 elemen, untuk membalikkan dunia. Ke-9 elemen kembali ke asalnya. Penguasa langit. Kata-kata ini, samar namun penuh makna, tidak membutuhkan penjelasan bagi Chang Xiao. Dia memahami maknanya dengan sempurna. Untuk memanfaatkan potensi penuh dari ruang tersebut, Chang Xiao menyadari bahwa ia harus memperoleh ke-9 jenis Qi. Hanya dengan demikian ia dapat membuka gerbang menuju kekuatan tertinggi dan naik ke puncak kekuasaan yang tak tertandingi. Jika Chang Xiao berhasil mengisi ke-9 ruang tersebut dengan jenis Qi elemen yang sesuai, ia akan naik menjadi penguasa langit, memegang kekuatan dan penguasaan yang tak tertandingi atas elemen-elemen itu sendiri. Itu adalah prospek yang menggiurkan, namun kenyataan untuk mencapai prestasi ini sangat menakutkan. Saat Chang Xiao menatap benda-benda di dalam ruang itu, perasaan ketidakberartian yang luar biasa menyelimutinya. Harta karun yang dimilikinya tampak seperti setetes air di lautan luas yang dibutuhkannya untuk mencapai tujuannya. Sebuah pikiran sedih terlintas di benaknya saat ia merenungkan dilemanya, ruang ini akan mengujiku hingga ke ambang keputusasaan. Di mana aku bisa mendapatkan sejumlah besar harta karun yang dibutuhkan untuk mengembalikan 9 orang ke asal mereka. Bahkan mengisi ruang ini dengan seluruh alam King Yun mungkin tidak cukup. Di tengah lamunannya, suara-suara samar terdengar dari luar batas tempat perlindungan mentalnya. Sambil mendesah, Chang Xiao menarik kesadarannya dari ruang angkasa, merenungkan besarnya tugas barunya. Begitu banyak ruang angkasa, masing-masing sangat besar. Apa yang harus kulakukan dengan semuanya? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi semuanya? Di luar, ia mendengar suara seorang gadis, penuh kelegaan dan kekaguman. Dia pasti berhasil menahan rasa sakit itu. Pria ini sangat tangguh. Seharian penuh telah berlalu, dan dia belum menyerah. Kekuatan tekadnya sungguh patut dipuji. Aku heran siapa yang tega memperlakukannya dengan cara seperti itu. Suara lain menimpali, penuh ketidaksetujuan. Itu benar-benar pendekatan yang kejam dan tanpa ampun. Ambilkan air dan beri dia makan. Kita tidak bisa membiarkan dia mati karena dehidrasi, itu akan menjadi hasil yang sangat ironis. Gadis itu bangkit dari tempatnya, pergi untuk mengambil air bagi tamu mereka. Dari percakapan singkat ini, Chang Xiao memperoleh beberapa informasi penting. Ia tidak berada di kediamannya sendiri. Kedua wanita itu percaya bahwa ia telah diserang, identitas aslinya masih dirahasiakan, dan orang yang bertanggung jawab menghalangi pertemuannya dengan Jing dan Mei kemungkinan adalah gadis yang telah menyelamatkannya. Semua tanda menunjukkan bahwa ia adalah tawanan di tempat yang asing ini. Terlepas dari kesulitan yang dihadapinya, Chang Xiao merasa lega karena telah selamat dari mutasi mengerikan sebelumnya. Saat itu ia benar-benar tak berdaya, rentan bahkan terhadap kultivator non-bela diri. Terlepas dari niat sebenarnya gadis itu, pada akhirnya ia telah menyelamatkan hidupnya, sebuah hutang budi yang ia rasa harus dibalas. Setelah menyamar sebagai Feng Ziling, Chang Xiao menyadari bahwa ia perlu melakukan latihan bela diri lagi jika ingin melepaskan penyamarannya. Sebenarnya, tubuhnya akan secara otomatis kembali ke bentuk aslinya saat ia tidak sadarkan diri jika tidak ada yang ikut campur. Namun, campur tangan orang yang menghalangi Jing dan Mei-nya telah mempertahankan penyamarannya, meskipun hal itu membuatnya menderita rasa sakit yang luar biasa. Bagi Chang Xiao, terjaganya rahasia dan statusnya jauh lebih berharga daripada penderitaan yang ia alami. Saat ia mengerang dan perlahan terbangun, ia mendapati dirinya berada di hadapan gadis berbaju cian, orang yang sama yang telah bersaing dengannya untuk mendapatkan teratai tinta generasi di lelang. Melihatnya membuatnya merasa tenang, dan ia berpura-pura berjuang untuk sadar kembali, meliriknya dengan rasa terima kasih. Nyonya, apakah itu Anda? Di mana saya? Apakah Anda menyelamatkan saya? Senyum lembutnya memancarkan kehangatan saat dia menjawab, itu hanya usaha kecil, tidak ada yang perlu disebutkan. Kakak Feng, tidak perlu ucapan terima kasih seperti itu. Dengan perasaan lega yang luar biasa, Chang Xiao sedikit tersipu dan mengulurkan tangannya untuk menggenggam tangan wanita itu. Dengan nada penuh rasa terima kasih, ia berkata, Nyonya, tindakan Anda telah menyelamatkan hidup saya. Apa yang telah Anda lakukan sama seperti memberi saya kesempatan kedua dalam hidup. Saya akan selalu mengingat kebaikan Anda. Kecepatan tindakannya yang tak terduga membuat gadis itu lengah, dia tidak mengantisipasi respons cepatnya. Tangan mungilnya, yang belum pernah disentuh pria manapun sebelumnya, mendapati dirinya dipegang erat oleh telapak tangannya yang hangat, sebuah momen yang tak terduga dan penuh dengan rasa ingin tahu.
Seketika pipinya memerah, dan gelombang emosi campur aduk membuncah di hatinya. Secara naluriah, ia ingin menarik tangannya dari genggaman Feng. Dengan senyum yang dipaksakan, ia menjawab, "Kakak Feng, kau terlalu baik." Itu sungguh tidak berarti banyak. Namun, Chang Xiao terus menggenggam tangannya yang lembut dengan erat, sambil menghela napas panjang. "Nyonya, kebaikan Anda sungguh tak terbatas. Anda telah menyelamatkan saya dari jurang bahaya, namun Anda bersikeras meremehkan peran Anda. Integritas Anda sungguh luar biasa. Namun, saya bukanlah orang yang akan membalas kebaikan dengan rasa tidak tahu terima kasih, bukan?" Ia sedikit mempererat genggamannya, suaranya dipenuhi dengan penghargaan yang tulus. "Kau memiliki hati yang baik, sikap yang anggun, keberanian yang dipadukan dengan kelembutan, dan kemuliaan yang memancarkan kegembiraan ke seluruh dunia." Wanita muda itu mencoba lagi untuk membebaskan tangannya, tetapi cengkeraman Chang Xiao tetap tak tergoyahkan. Ia merasa tak mampu menyimpan dendam dan tak berani bereaksi gegabah, takut tindakannya akan secara tidak sengaja membahayakannya, mengingat kesembuhannya baru-baru ini. Dengan campuran rasa geli dan jengkel, ia memohon, "Kakak Feng, bisakah kau melepaskan tanganku? Aku tidak terbiasa." Oh. Chang Xiao langsung melepaskan genggamannya, pipinya memerah karena menyadari sesuatu. "Aku minta maaf. Aku agak tidak sopan. Maafkan aku." Ia tanpa sadar menggosok-gosok jarinya, masih merasakan sensasi geli dari sentuhan lembut tangan wanita itu di telapak tangannya, sebuah sensasi yang menurutnya menyenangkan dan tak terlupakan. Namun, ada sesuatu yang terasa janggal dalam situasi ini, sangat janggal. Chang Xiao telah menyadari kemampuan kultivasi gadis itu yang luar biasa dan merasakan kekuatan yang disembunyikannya di balik kedok kelemahan. Dia telah dengan terampil menyembunyikan kekuatan sebenarnya, tipu daya yang akan menipu sebagian besar orang di negeri Hanyang. Namun, Chang Xiao bukanlah pengamat biasa, dia pernah memegang gelar Raja Xiao, memerintah alam King Yun. Tingkat tipu daya seperti ini tidak mungkin luput dari pengamatan tajamnya. Aura kekuatan di sekitarnya terasa halus namun tulus, sebuah bukti statusnya sebagai seorang kultivator, kemungkinan besar seorang yang ahli dalam ilmu pedang. Namun, terlepas dari tindakannya yang tampak mesum dengan menggenggam tangannya, Chang Xiao tidak mendeteksi jejak permainan pedang atau seni bela diri dalam dirinya. Hal ini membingungkannya dan bertentangan dengan logika umum. Terlepas dari rutinitas perawatan kulitnya yang teliti atau berapa kali dia mandi, seorang kultivator yang telah berlatih secara ekstensif dalam seni bela diri atau ilmu pedang pasti akan memiliki jejak disiplin yang dipilihnya di tangannya. Jejak tersebut mungkin tidak terlihat oleh orang biasa, tetapi akan sangat jelas bagi sesama kultivator, terutama mereka yang memiliki keahlian signifikan. Namun, tangan gadis ini tidak menunjukkan tanda-tanda seperti itu, tidak ada bukti kehebatan bela diri, tidak ada tanda-tanda keahlian pedang yang mencolok. Itu adalah sebuah kejanggalan yang membingungkan. Meskipun ia hanya memegang tangannya sebentar sebelum wanita itu memintanya untuk melepaskan, Chang Xiao terpaksa menurutinya. Saat ia menarik tangannya, perasaan canggung menyelimutinya. Bagaimanapun, ia adalah mantan Raja Xiao, bukan penjahat mesum. Teguran lembut dari seorang wanita muda membuatnya merasa malu, dan bahkan dengan mental yang kuat, ia tetap merasa canggung. Dia bergumam meminta maaf pelan, suaranya dipenuhi rasa kesal. "Baiklah, aku minta maaf, karena menyentuh, Tanganmu begitu lama. Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya." Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.